Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2561. Pertempuran pertama. Turnamen kematian persis seperti namanya. Sejak awal, Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh. Memang, stadion tempat diadakannya adalah tanah kematian paling terkenal di seluruh kota. Pada saat yang sama, itu juga tempat yang paling populer. Setelah diasingkan ke turnamen ini, seseorang akan berada dalam bahaya kematian setiap saat. Dengan demikian, setiap orang akan menjadi liar dan buas. Mereka akan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat orang lain berdarah dan terluka, atau bahkan mati. Selain itu, kecepatan kultivasi orang-orang ini juga sangat cepat. Seolah-olah langit dan bumi memberi kompensasi kepada mereka. Mereka yang memiliki potensi untuk menjadi Raja Surgawi semuanya akan naik ke tingkat Raja Surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, ada juga mereka yang kurang berbakat, dan mereka akan dengan cepat terjebak di tingkat sungai gunung, memutuskan tingkat duniawi, dan seterusnya. Jadi, meskipun Raja Surgawi terbunuh sepanjang waktu, jumlah Raja Surgawi selalu tetap tinggi secara konsisten. Pertama, ada Raja Surgawi yang telah dibuang ke sini dari dunia luar. Kedua, ada Raja Surgawi yang merupakan penduduk asli tanah ini. Linghan menghela nafas dengan emosi. Mungkin hanya dimensi transenden yang bisa menghasilkan lingkungan seperti itu. Jika tidak, bahkan dengan mempertimbangkan Raja Surgawi yang bertarung melawan alam asing, alam surgawi hanya memiliki beberapa puluh ribu Raja Surgawi. Ini paling banyak sama dengan jumlah di kota ini. Akan bodoh untuk meremehkan kesulitan memenangkan 10 pertempuran berturut-turut dan menjadi Raja Bela Diri Darah. Ini sangat sulit. Ini karena memenangkan 5 pertempuran pertama berturut-turut akan mudah. Namun, setelah mencapai jumlah ini, para pejabat turnamen akan mulai menargetkan peserta tersebut, mengirimkan elit untuk memburu mereka. Bahkan, dalam pertempuran terakhir, mereka bahkan mungkin mengirim Raja Bela Diri Darah untuk berperang melawan mereka. Tentu saja, Raja Surgawi yang berlawanan akan berada pada tingkat kultivasi yang sama. Paling-paling hanya akan ada celah satu tingkat kecil di antara mereka. Namun, dalam situasi seperti itu, seseorang dapat memilih untuk menolak pertempuran dan meminta lawan yang berbeda. Namun, mereka hanya bisa melakukan ini maksimal 3 kali. Jika tidak, coretan mereka akan diatur ulang ke 0. Di atas Raja Bela Diri Darah, ada juga Raja Bela Diri Darah 100 kemenangan dan Raja Bela Diri Darah 1000 kemenangan. Gelar-gelar ini tidak membutuhkan kemenangan beruntun. Sebaliknya, mereka hanya membutuhkan 1 untuk memenangkan 100 pertempuran atau 1000 pertempuran, masing-masing. Di makam Raja Surgawi, bukan hanya kota Raja Hantu yang menikmati turnamen kematian semacam ini. Selain itu, Tuan muda seperti Tang Yuan juga akan bangga memiliki Raja Bela Diri Darah di bawah sayap mereka. Mereka seringkali mengirim Raja Bela Diri Darah mereka untuk bertarung dengan Raja Bela Diri Darah orang lain. Tang Yuan sudah memiliki Raja Bela Diri Darah sebelumnya. Selain itu, Raja Bela Diri Darah ini telah mencapai 97 kemenangan. Namun, saat dia mengejar gelar Raja Bela Diri 100 kemenangan, dia telah menjadi sasaran dan dibunuh oleh kekuatan tuan muda lain di kota. Tang Yuan telah kehilangan banyak muka karena ini, dan itu juga mendorongnya untuk melakukan beberapa pertempuran sengit dengan tuan muda itu. Tuan muda itu adalah Lu Li, putra Raja Surgawi surga ke-9 lainnya di kota itu, Lu Gaoquan. Tuan muda itu juga seorang celaka yang bejat, dan dia telah meracuni alkohol Raja Bela Diri Darah Tang Yuan, menyebabkan kecakapan pertempurannya turun secara dramatis. Pada akhirnya, Raja Bela Diri Darah ini tidak dapat lolos dari kematian.
Kedua tuan muda ini sudah berselisih karena konflik dan permusuhan antara ayah mereka. Setelah peristiwa ini, mereka menjadi lebih bermusuhan, berkelahi setiap kali mereka bertemu satu sama lain. Hanya saja tidak ada orang lain yang terbunuh. Adapun Luo Yang dan yang lainnya, mereka juga tuan muda generasi kedua. Orang tua mereka adalah Raja Surgawi Surga ke-8 atau Raja Surgawi Surga ke-7. Dan Raja Surgawi ini semuanya adalah bawahan ayah Tang Yuan, Tang Mingbo. Dengan demikian, mereka semua memperlakukan Tang Yuan sebagai pemimpin mereka. Ini adalah kelompok kepentingan di mana kemuliaan dan penghinaan dibagi. Li Long, jika kamu berhasil membunuh Raja Bela Diri Darah dari bajangan Luli itu, aku akan menghadiahimu dengan pil naga naik lagi. Tang Yuan berteriak dalam keadaan mabuk. Dia menjanjikan Ling Han lebih banyak hadiah. Ling Han menjawab dengan senyum tipis. Indeks evolusinya sudah mencapai 12, jadi apakah dia benar-benar membutuhkan pil naga naik? Namun, dia tentu saja tidak menentang mendapatkan beberapa untuk diperiksa. Luo Yang dan yang lainnya sangat cemburu. Namun, mereka segera memikirkan kesulitan besar untuk menjadi Raja Bela Diri Darah, dan mereka segera mengingat sifat licik dan jahat Luli. Begitu dia mengetahui keberadaan Ling Han, dia pasti akan meluncurkan serangan mematikan. Belum lagi membunuh Raja Bela Diri Darah Luli, menjadi Raja Bela Diri Darah sudah merupakan tantangan besar. Hanya masalah waktu sebelum Ling Han kehilangan akal. Mereka semua mencibir dalam pikiran mereka. Apakah pil Ascending Dragon begitu mudah didapat? Ling Han tidak kembali ke penginapan. Bagaimanapun, tuan muda generasi kedua seperti Tang Yuan juga mengerti bagaimana memenangkan bawahan mereka. Dia mengatur halaman untuk Ling Han, dan dia bahkan mengirim 3 pelayan cantik untuk menemaninya. Namun, mereka secara alami ditolak oleh Ling Han. Meskipun Tang Yuan heran dengan ini, sebenarnya ada seorang pria yang tidak tertarik pada wanita cantik ini juga menyebabkan dia menganggap Ling Han lebih tinggi. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Tang Yuan adalah orang yang cukup kuat di kota, jadi di bawah instruksinya, dia mengganggu jadwal asli turnamen dan dengan paksa memasukkan Ling Han. 3 hari kemudian, Ling Han muncul di stadion. Li Long, kamu harus memenangkan kehormatan untuk tuan muda ini. Tang Yuan berkata kepada Ling Han di area istirahat. Aku telah bertaruh besar padamu, jadi jika kamu berani kalah, kamu mati di arena, atau aku akan membunuhmu secara pribadi dan menggantung kepalamu di bendera di stadion. Setelah sadar, Tang Yuan segera mulai menunjukkan sisi kejam dan dominannya. Siapapun yang mengecewakannya akan dihukum mati. Ini adalah aturan besinya. Ling Han merasakan dorongan kuat untuk membunuh Tang Yuan. Namun, dia dengan paksa menekan keinginan ini. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membunuh tuan muda ini sebelum dia meninggalkan makam Raja Surgawi. Apakah Tang Yuan benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertindak dengan kebebasan nakal hanya karena ayahnya adalah Raja Surgawi Surga ke-9? Tang Yuan secara alami tidak bisa membaca pikiran Ling Han. Kalau tidak, dia pasti akan menghukum mati Ling Han. Setelah melihat Ling Han menjadi terdiam, dia hanya berpikir bahwa Ling Han telah ketakutan dengan ancamannya. Dia tanpa sadar tersenyum puas. Namun, jika kamu berkinerja baik, aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan membalasmu dengan apa yang pantas kamu dapatkan. Nada suaranya tiba-tiba berubah. Setelah mengeluarkan ancaman, dia kemudian menggantung wortel di depan Ling Han. Ling Han tidak bisa diganggu untuk menanggapi. Saat genderang mulai menabuh, dia melangkah keluar dari area istirahat dan masuk ke arena. Karena stadion ini memungkinkan Raja Surgawi untuk melakukan pertempuran, mekanisme pertahanannya secara alami sangat kuat. Jika tidak, hanya satu pukulan dari Raja Surgawi bisa melenyapkan seluruh stadion ini. Ling Han sudah menyaksikan ketangguhan batu di sini. Ketika dia memukul Luo Yang terakhir secara mengejutkan berhenti setelah hanya menghancurkan satu batu. Ini adalah bukti yang cukup dari sifat kokoh mereka.
Apakah ini dilakukan oleh Yang Mulia Surgawi untuk mencegah Raja Surgawi di sini melarikan diri, sehingga bebatuan dan tanah di sini semuanya sangat kokoh? Pikiran Ling Han menjadi liar. Pada saat ini, lawannya muncul dari ujung yang lain. Di sisi hitam, kami memiliki Li Long. Ini adalah pesaing yang dipilih secara pribadi oleh Tang Yuan, Tuan Muda Tang. Dia ada di surga ketiga, tetapi kekuatannya juga tidak diketahui. Buka matamu, semuanya, saksikan sendiri kekuatannya, kata komentator dengan lantang. Dia juga seorang Raja Surgawi. Meskipun dia hanya di surga pertama, tidak sulit untuk suaranya mencapai setiap sudut stadion. Komentarnya juga dipenuhi dengan semangat dan antusiasme, dan dia langsung meramaikan suasana di stadion, menimbulkan serangkaian teriakan dan peluit. Di sisi merah, kami memiliki pesaing yang akrab, lanjut komentator. Ebony, keajaiban dari alam tanya. Dia memiliki senjata yang menakutkan, dan dia memiliki gelar pembunuh gergaji iblis. Dia sudah memenangkan 4 pertempuran berturut-turut. Hari ini, apakah Li Long akan mengakhiri rekor Ebony, atau akankah Ebony menambah lajunya yang luar biasa? Jika Ebony memenangkan pertempuran lagi, dia akan menjadi penantang sejati untuk gelar Raja Bela Diri Darah. Apakah semua orang bersemangat? Ledakan. Semua orang berteriak kegirangan dan kegembiraan. Penontonnya terdiri dari berbagai kalangan, baik laki-laki, perempuan, tua, dan muda. Namun, mereka semua sangat bersemangat, teriakan mereka keras dan histeris. Tang Yuan, apakah ini hewan peliharaan barumu? Seorang pria muda bertanya pada Tang Yuan di tribun VIP. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Chapter 2562. Laba-laba beracun. Oh, kamu tidak terlalu memikirkannya? Tang Yuan bertanya sebagai balasan. Pemuda ini duduk di baris yang sama dengan Tang Yuan. Sementara itu, Luo Yang dan yang lainnya duduk di barisan di belakang mereka. Jelas bahwa pemuda ini menikmati status yang sama dengan Tang Yuan. Dia dipanggil Zhao Suang, dan dia juga putra Raja Surgawi surga ke-9. Kalau tidak, dia secara alami tidak akan memiliki hak untuk duduk di sebelah Tang Yuan. Dia menjentikkan pandangannya antara Ling Han dan Ebony sebelum berkata, meskipun Ebony juga berada di surga ketiga, dia adalah raja tingkat di atas itu. Hanya saja dia gagal melewati formasi 9 kematian dari Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Namun, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Selain itu, dia juga memiliki senjata dari alam teknologi, gergaji iblis yang sangat kuat. Karena itulah dia mampu membunuh seorang murid dari Akademi Bela Diri. Namun, karena mereka tidak ingin membuat marah Yang Mulia Surgawi dari alam itu sehingga mereka membuangnya ke sini. Namun, hewan peliharaanmu benar-benar biasa-biasa saja. Karena itu, bagaimana dia bisa menyaingi Ebony? Tang Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Menggunakan apa? Zhao Suang bertanya. Dia tidak mundur. Kami akan bertaruh 3 bunga surgawi Brahman, Tang Yuan berkata setelah merenung sejenak. Mata Zhao Suang langsung menyala. Tang Yuan, kamu begitu percaya diri? Bunga surgawi Brahman sangat berharga. Meskipun Tang Yuan bisa menghasilkan beberapa, dia pasti akan merasa sedih untuk beberapa waktu. Faktanya, dia sudah kehilangan banyak uang ketika Raja Bela Diri Darahnya kalah beberapa waktu yang lalu. Dia sudah menjadi orang miskin, namun dia masih berani bertaruh sebesar itu. Dia begitu percaya diri. Namun, setelah melirik Ling Han lagi, Zhao Suang tersenyum dan berkata, setuju. Dia tidak bisa melihat fitur penebusan di Ling Han sama sekali. Dia hanya berpikir bahwa Tang Yuan berusaha mati-matian untuk menyelamatkan muka. Tang Yuan tertawa keras dan berkata dengan suara tenang, Li Long ini adalah murid Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Apa? Zhao Suang berseru dengan takjub. Mampu memasuki Akademi Bela Diri Paramount Dunia, Ling Han setidaknya adalah seorang raja tingkat. Selain itu,
Dia pasti elit di antara tingkatan raja. Lagi pula, tidak semua tingkatan raja bisa melewati formasi 9 kematian. Ebony adalah contoh terbaik dari ini. Namun, setelah berpikir lebih jauh, Zhao Xuang segera menjadi tenang. Apa bedanya Ling Han adalah murid Akademi Bela Diri? Ebony sudah membunuh satu. Namun, Tang Yuan tersenyum lebar sambil melanjutkan, tahukah Anda? Orang ini dibuang ke sini karena dia membunuh seorang murid dari Akademi Bela Diri. Zhao Xuang tercengang lagi. Ling Han juga telah membunuh seorang murid dari Akademi Bela Diri. Dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana kamu tahu? Tang Yuan sangat sombong saat dia menjawab, dia baru saja memasuki makam Raja Surgawi beberapa hari yang lalu, dan ketika memasuki kota, dia secara kebetulan bertemu dengan ayah Xiang Jun. Setelah menerima berita ini, saya buru-buru mengundangnya. Zhao Xuang menggertakkan giginya, dan berkata, Xiang Ming adalah bawahan ayahmu. Saya sebenarnya tidak menerima berita tentang ini sama sekali. Ternyata, berita ini ditekan oleh Xiang Ming. Tang Yuan tertawa terbahak-bahak. Ada lebih dari 20 Raja Surgawi surga ke-9 di kota Raja Hantu, dan meskipun Raja Langit Hantu Azure adalah pemimpinnya, setiap orang memiliki kepentingan pribadi mereka sendiri. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa akan ada skema dan tipu daya, konflik dan perampokan. Apa yang lucu? Sebuah suara menggoda tiba-tiba berkata. Mereka menoleh, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian hitam berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun, namun tidak hanya lengannya yang seperti batu giok terungkap, tetapi bahkan sebagian besar payudaranya terlihat. Bentuk menggairahkan mereka sangat jelas. Gaunnya juga hanya selutut, memperlihatkan kaki bagian bawahnya yang pucat. Dia tidak memakai sepatu, dan kakinya yang pucat dan halus seperti batu giok terbuka untuk dilihat semua orang. Kuku kakinya dicat merah muda, dan seolah-olah mereka sedang mekar bunga. Mereka sangat memikat. Rambutnya sehalus sutra dan hitam pekat, namun bibirnya semerah api yang membakar. Hidungnya lurus dan tinggi, dan matanya menunjukkan sedikit warna hijau. Dia terpancar dengan daya pikat liar. Ekspresi penuh nafsu tanpa sadar muncul di wajah Tang Yuan dan Zhao Xuang ketika mereka melihat wanita ini. Namun, ada rasa khawatir yang lebih dari itu. Mereka sama sekali tidak berani menatap payudaranya yang menggairahkan dan pantatnya yang indah, dan mereka berdua berperilaku sebaik mungkin. Ini karena wanita yang menggoda dan memikat ini disebut Yang Xiaoling. Ayahnya adalah Raja Surgawi Surga ke-9, dan dia sendiri juga adalah Raja Surgawi Surga ke-4. Jika hanya ini, kedua tuan muda ini secara alami tidak akan begitu mengkhawatirkannya. Namun, wanita ini adalah laba-laba beracun yang suka mempermainkan pria. Ini bukan main-main biasa, tapi mempermainkan mereka sampai mereka patah, lumpuh, dan mati. Meskipun Tang Yuan dan Zhao Xuang menikmati wanita cantik, mereka hanya berani mengeluarkan air liur untuk wanita ini. Mereka tidak berani menyentuhnya sama sekali. Saudari Ling, kata mereka serempak. Di Ghost King City, ada 3 tuan muda generasi kedua yang jelas menikmati status superior. Yang Xiaoling adalah salah satunya. Yang Xiaoling menggoyangkan pinggulnya saat dia berjalan. Ada 10 pria bertelanjang dada mengikuti di belakangnya, masing-masing tinggi dan berotot. Ada pita cahaya warna-warni di sekitar mereka, mulai dari 1 hingga 2. Ini semua adalah gigolonya. Dia tidak pernah menghindar untuk memberitahu orang lain bahwa dia memiliki hobi dan kebutuhan seperti itu. Bocah itu adalah hewan peliharaan barumu? Yang Xiaoling bertanya sambil duduk. Dia menunjuk Ling Han dengan jari rampingnya. Itu benar, jawab Tang Yuan dengan patuh. Meskipun Yang Xiaoling tidak bisa membunuhnya, dia memang bisa memukulnya dengan baik. Ayahnya tidak akan menyebabkan keributan besar dengan klan yang karena ini. Secara umum, selama mereka tidak mengambil tindakan terlalu jauh, orang tua mereka tidak akan mengganggu pertempuran kecil mereka. Yang Xiaoling menjilat bibirnya yang sedikit penuh, menyebabkannya menjadi lebih subur dan reflektif.
Ada perasaan mabuk dan tidak terkendali tentang mereka. Jika bocah ini mendapatkan gelar Raja Bela Diri Darah, biarkan aku bermain dengannya selama beberapa hari. Merupakan kehormatannya bahwa Sister Ling menyukainya, kata Tang Yuan buru-buru. Yang Xiaoling sudah berbicara, jadi bahkan jika dia menghancurkan atau membunuh Ling Han, dia masih tidak akan berani mengintip sedikit pun. Kalau begitu mari kita nikmati pertunjukannya. Ini berharap dia lebih dari sekadar penampilannya yang tampan, kata Yang Xiaoling. Tang Yuan dan Zhao Xuang bertukar pandang, dengan keduanya bergumam dalam pikiran mereka. Apa gunanya menjadi tampan? Laki-laki harus kuat, mereka harus berpengaruh. Ini adalah dasar-dasarnya. Di arena, Ling Han berdiri 30 meter dari Ebony. Ini karena komentator masih mengoceh untuk meningkatkan kegembiraan penonton. Diam, atau aku akan membunuhmu duluan. Ebony tiba-tiba meraung pada komentator. Ledakan, para penonton tidak takut dengan ancaman ini, dan mereka malah menjadi lebih bersemangat dengan kegembiraan. Orang yang melanggar hukum dan berani seperti inilah yang mereka butuhkan. Mereka ingin menyaksikan pertempuran berdarah dan brutal. Komentator itu ketakutan melihat tatapan tajam Ebony. Ini adalah silau yang berkedip-kedip dengan niat membunuh. Dia tidak berani menguji kesabaran Ebony. Ini karena nyawa manusia tidak berharga di tempat ini. Bahkan Raja Surgawi diperlakukan sebagai bukan apa-apa. Kalau begitu biarkan pertempuran dimulai, dia berteriak. Haha, bocah cantik. Aku akan menginjak wajahmu menjadi daging cincang dan kemudian menusukkan demonic sauku ke pantetmu, kata Ebony sambil mengambil gergaji. Setelah mengaktifkannya, bilah gergaji langsung mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Ling Han tercengang. Ini karena gergaji tidak bersinar dengan simbol apapun. Namun, itu masih terpancar dengan kekuatan. Ini bukan alat surgawi. Dia segera menyadari hal ini. Sebaliknya, itu adalah produk dari alam teknologi. Itu bukan alat surgawi, namun bisa menyaingi kekuatan alat surgawi. Pikiran ini terlintas di benak Ling Han. Namun, apa masalahnya? Dengan kekuatan absolutnya, dia bisa mengakhiri pertempuran ini dengan satu pukulan. Mati, anak cantik, Ebony meraung sambil mengayunkan demonic saw miliknya. Dia menyerang Ling Han, dan dengan satu langkah, dia sudah muncul di hadapannya. Bilah gergajinya berputar liar, mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Chapter 2563. Kedatangan Lu Li. Ling Han merasa sedikit kesal. Dia sebenarnya telah disebut sebagai anak laki-laki cantik, namun ini tidak bisa dihindari. Dia menyamar sebagai Lilong sekarang, dan Lilong memang anak yang cantik. Dia sangat tampan, sampai-sampai dia hampir bisa disebut cantik. Bahkan, dia bahkan lebih cantik daripada banyak wanita. Dalam kekesalannya, Ling Han mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia kemudian melepaskan pukulan. Saat ini, dia sudah maju di jalannya sendiri. Alam niatnya telah mencapai kesempurnaan, dan fisiknya telah mencapai surga ke-6. Dengan demikian, pukulan ini membawa kekuatan tak terbatas yang hampir tidak lebih lemah dari alat surgawi. Namun, Ebony secara alami tidak mengetahui hal ini. Setelah melihat Ling Han berani menghadapi demonic saw-nya dengan tangan kosong saja, dia tanpa sadar mencibir. Bocah ini berpikir bahwa dia bisa meremehkan gergaji iblis hanya karena itu bukan alat surgawi. Hanya dia yang tahu bahwa sejumlah kecil divine metal telah ditambahkan ke demonic saw selama proses penempaannya. Dengan demikian, itu lebih tajam dan lebih kokoh daripada kebanyakan alat raja surgawi lainnya. Apa bedanya Ling Han adalah raja surgawi? Jika dia terkena demonic saw, dia pasti akan kehilangan anggota tubuhnya. Bahkan, dia akan diiris menjadi dua dalam sekejap. Penonton di tribun juga dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Pertempuran baru saja dimulai, namun mereka sudah bisa menyaksikan darah dan darah kental.
Mereka secara alami senang. Meskipun pertempuran akan berakhir dalam sekejap, yang ingin mereka lihat hanyalah darah dan kematian. Benar-benar bodoh, Zhao Xuang mencemooh. Lawannya tahu bahwa dia memiliki senjata, namun dia tetap memilih untuk menyerang secara langsung. Seberapa besar dia ingin mati, Tang Yuan juga tercengang. Dia tidak percaya bahwa Akademi Bela Diri Paramount Dunia telah benar-benar menghasilkan murid yang begitu bodoh. Dia telah memasang taruhan besar pada Ling Han. Jika dia kalah, dia menyeka keringat dingin dari alisnya. Bahkan jika Ling Han benar-benar dibunuh oleh Ebony, dia masih akan mencambuk mayatnya selama 10.000 tahun untuk melampiaskan amarahnya. Yang Xiaoling mencibir pelan. Ternyata, anak laki-laki cantik ini semua terlihat dan tidak punya otak. Tidak akan ada kesenangan bermain-main dengannya. Saat para penonton berteriak dan bersiul, tinju Ling Han bertabrakan dengan gigi gergaji iblis. Jika waktu diperlambat 10.000 kali lipat, orang akan dengan jelas melihat satu gigi gergaji iblis hancur saat bersentuhan dengan tinju Ling Han. Karena gergaji ini berputar, gigi lain segera dicabut. Namun, itu juga hancur dalam sekejap. Jika waktu mengalir sedikit lebih cepat, mereka akan mendengar aliran suara dentang tajam yang tak ada habisnya. Namun, jika waktu mengalir seperti biasa, semuanya akan berakhir dalam sekejap. Tinju Ling Han terbanting. Peng! The Demonic Saw langsung terbelah menjadi dua, dengan pecahan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Beberapa bahkan menembak balik ke arah Ebony. Wajah, dada, dan perutnya semua dipukul, langsung mengeluarkan darah. Ebony meratap kesakitan. Ini adalah rasa sakit yang menusuk tulang. Pukulan ini mengejutkan seluruh stadion. Ada keheningan yang mematikan, dan hanya ratapan kesakitan Ebony yang terus bergema. Detik berikutnya, bagaimanapun, gelombang sorak-sorai langsung meletus di stadion. Seolah-olah para penonton ingin berteriak sampai tenggorokan mereka sakit. Menakjubkan, ini benar-benar luar biasa. Melenyapkan gergaji iblis dengan tangan kosong. Bagaimana memikat? Ayo! Tang Yuan berteriak saat dia melompat kegirangan. Meskipun dia telah mengundang Ling Han, dan meskipun dia memiliki harapan besar untuk Ling Han, dia belum pernah benar-benar melihat Ling Han beraksi sebelumnya. Jadi, dia tidak tahu banyak tentang kekuatannya. Sekarang, bagaimanapun, dia jelas. Dia jelas bahwa dia telah meremehkan Ling Han. Bocah ini pasti bisa menjadi raja bela diri darah. Terlebih lagi, dia bahkan bisa mengalahkan raja bela diri darah Luli, membantunya memenangkan wajahnya kembali. Sementara itu, Zhao Xuang bergumam dengan penyesalan. Mengapa seorang bawahan ayahnya tidak bertugas saat itu? Jika itu masalahnya, Ling Han akan menjadi bawahannya dan berjuang untuknya. Dia akan memenangkan banyak manfaat untuknya. Anak laki-laki cantik yang menarik, kata Yang Xiaoling sambil menjilat bibir merahnya yang berapi-api. Ada keracunan di matanya. Cukup dengan ratapan, Ling Han meraung saat dia menyerang ke depan. Dia secara alami tidak akan merasa simpati untuk seseorang seperti Ebony. Terlebih lagi, di tempat seperti makam Raja Surgawi, simpati juga akan berlebihan. Hanya sedikit orang yang pantas mendapatkan pengampunan. Dia melemparkan pukulan lain. Ebony buru-buru mengangkat lengan untuk memblokir, namun perisai peraturan dan sumber daya di lengannya segera hancur. Lengannya hancur, mengirimkan semburan darah ke udara. Tulang-tulangnya merobek kulitnya, tampak sebrutal mungkin. Peng! Tinju Ling Han tidak berhenti, mengenai tulang rusuk Ebony. Kekuatan pukulannya yang luar biasa bergema, langsung menyebabkan tubuh Ebony meledak menjadi gumpalan darah dan daging. Namun, dalam putaran yang luar biasa, tidak ada kesedihan bersama dari langit dan bumi. Tidak ada hujan darah juga, dan seolah-olah tempat ini telah ditinggalkan oleh langit dan bumi. Para penonton goyah sejenak sebelum meletus menjadi gelombang sorak-sorai. Mereka menyukai pembantaian semacam ini. Selain itu,
Ini adalah pukulan yang memikat yang telah sepenuhnya melenyapkan lawan. Namun, beberapa orang dapat melihat lebih banyak. Mereka semua mengamati Ling Han dengan tatapan yang dalam. Untuk membunuh Raja Surgawi pada tingkat kultivasi yang sama diperlukan kekuatan yang sangat besar. Untuk melenyapkan tubuh mereka dengan satu pukulan lebih dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah bukti yang cukup bahwa Ling Han lebih dari sekedar tingkat raja. Dia sangat mungkin bintang raja. Di sini, Raja Surgawi tidak terhitung jumlahnya. Tingkatan raja adalah hal yang umum, namun jumlah bintang raja jauh lebih sedikit. Menyenangkan, sangat baik, Tang Yuan meraung saat dia melompat lagi. Dia terus bertepuk tangan, mencerminkan kegembiraannya yang luar biasa. Dia tidak hanya mendapatkan seorang pejuang yang kuat melalui pertempuran ini, tetapi dia bahkan telah memenangkan sejumlah besar uang. Kemenangan ganda ini secara alami memenuhi dirinya dengan euforia. Tang Yuan, kamu benar-benar mendapatkan keberuntungan yang bodoh. Zhao Xuang tidak bisa tidak berkomentar. Dia merasa sangat cemburu. Tang Yuan memasang ekspresi puas. Bagi tuan muda generasi kedua seperti dia, memiliki raja bela diri darah yang kuat akan memenangkan banyak muka bagi mereka. Setelah dia memenangkan beberapa pertempuran lagi, saya akan menunggu dia untuk melayani saya di kamar tidur saya, kata Yang Xiaoling sambil berdiri. Dengan goyangan pinggulnya, dia meninggalkan stadion kematian. Penggoda, Tang Yuan dan Zhao Xuang berkata dalam pikiran mereka. Mereka bernafsu untuk wanita yang menggoda ini, namun mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan pada saat yang sama. Bahkan jika dia disajikan telanjang di atas piring di depan mereka, mereka tetap tidak akan berani menyentuhnya. Harga yang harus dibayar akan terlalu besar. Pemenang kita, Li Long, teriak komentator, mengumumkan pemenangnya. Meskipun ini tampak sedikit ekstra, bagaimana mayat bisa mencapai kemenangan? Ling Han keluar dari arena di tengah sorakan riuh dari penonton. Dia kembali ke tempat istirahat. Setelah beberapa saat, dia melihat Tang Yuan berlari. Haha, kerja bagus, pekerjaan yang sangat baik, Tang Yuan memuji. Ayo, 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 aku sudah menyiapkan pesta untuk merayakan kemenanganmu. Benar saja, setelah kembali ke halaman, Tang Yuan sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan pesta. Apalagi dia sudah mengundang banyak tamu. Semua tamu ini berasal dari faksi klan Tang, seperti Luo Yang dan sebagainya. Orang tua mereka semua adalah bawahan Tang Mingbo, dan mereka semua adalah pengikut Tang Yuan. Banyak orang telah diundang, dan ada juga beberapa raja surgawi wanita. Raja surgawi perempuan semuanya sangat berani, dan mereka terus menatap Ling Han. Seolah-olah mereka tidak keberatan berpartisipasi dalam petualangan liar dengan pria kuat ini. Tentu saja, ini akan menjadi petualangan tanpa senjata dan kematian. Ling Han pura-pura tidak memperhatikan mereka. Dia tidak datang ke sini untuk bermain-main dengan wanita. Tuan muda Tang, Lu Li telah datang. Saat pesta berlangsung, seorang pelayan tiba-tiba berjalan untuk melaporkan hal ini kepada Tang Yuan. Semua orang langsung terdiam. Ketegangan hening menggantung di atas halaman. Lu Li adalah musuh bebuyutan Tang Yuan. Kedua tuan muda yang kuat itu terus bertukar pukulan, dengan keduanya mencapai beberapa kemenangan dan menderita beberapa kekalahan. Permusuhan di antara mereka hanya tumbuh semakin besar. Kenapa dia datang? Tang Yuan berkata sambil mencibir. Namun, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia masuk. Apakah dia pikir aku takut padanya? Chapter 2564. Menghancurkan pesta. Segera setelah itu, pelayan membawa dua orang ke dalam. Orang di depan dipenuhi dengan aura angkuh, dan seolah-olah dia ingin memastikan bahwa semua orang tahu bahwa dia adalah tuan muda generasi kedua. Bahkan, dia tampak malu menulis, "Saya sangat mengesankan," di wajahnya. Orang lain menyimpan profil yang jauh lebih rendah. Matanya tertunduk dan serius,
dan dia tampak seperti boneka. Ketika orang di depannya mengambil langkah, dia akan mengambil langkah juga. Langkah kaki mereka benar-benar sinkron. Mereka berdua adalah Raja Surgawi, dengan satu memiliki 2 pita cahaya warna-warni dan satu memiliki 3 pita cahaya warna-warni. Lu Li, Tang Yuan berkata ketika dia melihat orang yang angkuh itu. Dia ingin mengendalikan emosinya dan tampak seolah-olah dia memahami situasinya, namun dia tidak bisa tidak mengungkapkan kebenciannya. Ini karena dia telah menderita kekalahan brutal saat sebelumnya mereka bentrok. Tidak hanya Raja Bela Diri Darahnya gagal mencapai 100 kemenangan, tetapi dia bahkan terbunuh di tempat. Ini telah menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar uang. Akibatnya, dia membenci Lu Li sampai ke intinya. Tang Yuan, Lu Li berkata sambil tertawa. Karena dia telah unggul dalam bentrokan sebelumnya, dia secara alami merasakan superioritas. Dia memandang Ling Han dan berkata, "Ini orang baru yang kamu undang?" Dia bernama Li Long, dan bagaimana dengan itu? Tang Yuan balas. Lu Li mengabaikan Tang Yuan. Sebaliknya, dia menatap Ling Han dan berkata, "Jadilah pengikutku, Li Long." Dia segera mulai memburu bawahan Tang Yuan, melanjutkan, "Jika Anda tinggal dengan seseorang seperti Tang Yuan, Anda hanya akan menutupi kilau Anda sendiri. Selain itu, apakah Anda tahu bagaimana pendahulu Anda meninggal? Dia dibunuh oleh Raja Bela Diri Darahku," katanya dengan suara mengancam. Kata-kata Lu Li mengancam dan meneteskan kebencian. Jika Ling Han tidak mengikutinya, Lu Li akan membuatnya bernasib sama seperti pendahulunya. Ling Han akan mati di tangan Raja Bela Diri Darah Lu Li. Tang Yuan bergetar karena marah. Dia menunjuk Lu Li dan berteriak, "Lu Li, kamu bertindak terlalu jauh." Lu Li tertawa terbahak-bahak. "Kamu hanyalah lawan yang kalah." Dengan patuh berdiri di samping, dia menoleh ke Ling Han lagi, berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin mati dengan mengenaskan, atau apakah Anda ingin mandi dalam kemuliaan abadi?" Semua orang menatapnya dengan marah. Orang ini terlalu sombong dan angkuh. Dia telah datang ke wilayah orang lain, dan dia bahkan mencoba secara terbuka mengancam dan memburu pengikut mereka. Dia memperlakukan fraksi Tang seolah-olah mereka tidak ada. Ling Han benar-benar mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia merenungkan apakah dia perlu membuang tuan muda generasi kedua lainnya sebelum dia pergi. "Kamu benar-benar mengecewakanku," Lu Li berkata dengan menggelengkan kepalanya. "Awalnya aku mengira kamu adalah orang yang pintar, tetapi dari kelihatannya sekarang, kamu benar-benar bodoh." Tang Yuan akhirnya menenangkan diri, berkata, "Lu Li, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menelan kata-katamu sendiri." Lu Li mendengus jijik. "Katakan pada bocahmu untuk menjadi Raja Bela Diri Darah terlebih dahulu. Kalau tidak, dia bahkan tidak punya hak untuk bertarung dengan bawahanku." Raja Bela Diri Darah dapat secara aktif menantang Raja Bela Diri Darah lainnya. Namun, jika seseorang bukan Raja Bela Diri Darah, mereka hanya bisa menikmati hak istimewa ini setelah menjadi Raja Bela Diri Darah. "Ini tugas yang mudah," kata Tang Yuan dingin. "Beritahu Raja Bela Diri Darahmu untuk membersihkan lehernya. Hanya masalah waktu sebelum kepalanya menyentuh geladak. Menjadi Raja Bela Diri Darah tidaklah mudah. Hubungi saya setelah Anda melewati tantangan ini." Lu Li menjentikkan lengan bajunya dan melanjutkan, "Pesta semacam ini sangat membosankan dan tidak berarti. Sungguh kesenangan yang mematikan. Aku pergi." Dia berbalik untuk pergi. "Kamu ingin pergi dengan mudah setelah memasuki wilayahku?" Tang Yuan berkata dengan suara sedih. Jika dia membiarkan musuh bebuyutannya pergi dengan mudah, apakah dia masih memiliki wajah untuk menunjukkan dirinya di masa depan? "Apa, kau ingin menahanku di sini?" Lu Li berkata sambil mencibir. "Ayuan, tahan mereka." Orang yang tetap diam selama ini berdiri diam. Dia kemudian berbalik. Dentang, sebuah pedang muncul di tangannya, memancarkan suara dentang tajam. Bilah pedang bergetar, memancarkan niat membunuh sedingin es.
Dia adalah satu orang dengan satu pedang, namun dia memancarkan aura dominan yang tampaknya bisa memaksa semua orang untuk mundur. Seolah-olah tidak ada yang bisa menembus pertahanannya selama dia tidak jatuh. Bunuh dia, Tang Yuan memerintahkan dengan dingin. Dia tidak berani membunuh Lu Li, tapi tentu saja tidak masalah membunuh salah satu anteknya. Bahkan mengirisnya menjadi beberapa bagian akan baik-baik saja. Seorang Raja Surgawi muda melangkah maju dan berkata, "Aku akan pergi." Dia juga Raja Surgawi surga ketiga, dan kultivasinya jauh lebih unggul dari Tang Yuan. Hanya saja ayahnya lebih rendah dari Tang Mingbo. Dengan demikian, dia hanya bisa menjadi bawahan Tang Yuan. Suara mendesing, dia berlari ke depan, dan pedang sudah muncul di tangannya. Seperti makhluk abadi yang melonjak, dia dengan kejam menusuk tenggorokan Ayuan. "Ingat, kamu sudah mati di tangan Guo Pu." Sebelum dia bahkan bisa selesai mengucapkan namanya, kepalanya sudah terbang. Darah menyembur dari lehernya. Mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, namun dia telah dipenggal dalam satu pertukaran. Seberapa besar jurang pemisah di antara mereka? Yang terpenting, Ayuan ini terlalu kejam. Ayah dari orang yang dia bunuh adalah Raja Surgawi Surga Ketujuh. Meskipun Raja Surgawi Surga Ketujuh tidak dapat dibandingkan dengan Raja Surgawi Surga Kesembilan, apakah mereka makhluk yang dapat diprovokasi oleh Raja Surgawi Surga Ketiga? Ayuan mencabut pedangnya. Matanya dingin dan kurang emosi saat dia menatap yang lain. Seolah-olah dia sedang melihat domba untuk disembelih, bukan orang yang masih hidup. Semua orang ketakutan. Orang ini terlalu tegas dalam pembantaiannya, tidak ragu sedikit pun. Auranya benar-benar menekan mereka. Sementara itu, Ling Han cukup tertarik saat melihat Ayuan. Pikirannya terus memutar ulang serangan pedang sejak saat itu. Dalam hal kekuatan saja, Ayuan tidak memiliki keunggulan yang menghancurkan. Namun, serangannya terlalu cepat, sehingga lawannya tidak diberi kesempatan untuk bertahan. Orang ini adalah lawan yang layak. Hahaha, Lu Li meraung dengan tawa nakal. "Tang Yuan, kamu masih ingin bersaing denganku? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Sebelum bawahan baruku, bisakah anak laki-lakimu yang cantik menahan satu serangan pun?" Dia melangkah pergi, tanpa ada yang berani menghalanginya. Hanya ketika Lu Li pergi, Ayuan akhirnya menyarungkan pedangnya. Dia berbalik untuk pergi selangkah demi selangkah. Namun, gerakannya kaku, dan seolah-olah dia adalah boneka. Namun, meskipun gerakannya aneh, tidak ada yang berani tertawa. Sebaliknya, mereka semua merasakan hawa dingin mencengkeram tubuh mereka. Hanya ketika Ayuan menghilang dari pandangan, mereka akhirnya merasakan kehangatan di udara. Niat membunuhnya terlalu kuat. Faktanya, itu sangat kuat sehingga secara halus dapat mempengaruhi mereka dan membatu indera surgawi mereka. Jadi, bahkan jika kekuatan mereka serupa, mereka masih akan menderita kekalahan telak di tangannya. "Sampah, kalian semua sampah." Tang Yuan tiba-tiba melolong marah. Dia menyapu pandangannya ke mereka saat dia memecahkan gelas anggur demi gelas anggur. Lu Li secara khusus datang untuk merusak suasana hatinya. Namun, meskipun dia tahu ini, dia masih tidak bisa mencegahnya. Jadi, mengapa dia tidak marah? Tang Yuan terus menghancurkan gelas anggur dan meja lipat. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Bagaimana mereka bisa melanjutkan pesta ini? Apakah dia ingin melakukannya? Setelah hanya 4 hari, Ling Han dijadwalkan untuk pertempuran keduanya. Menurut latihan yang biasa, seseorang akan beristirahat selama 1 bulan atau lebih setelah setiap pertempuran. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka selama pertempuran hidup dan mati tanpa ampun. Faktanya, tidak aneh bagi pesaing untuk beristirahat selama setengah tahun. Namun, kemenangan pertama Ling Han terlalu sempurna. Dia tidak menderita luka apapun, juga tidak kehilangan vitalitas. Ditambah dengan kemarahan Tang Yuan yang terpendam,
dan wajar saja jika dia ingin Ling Han menjadi raja bela diri darah sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menantang raja bela diri darah Luli. Lawan Ling Han berikutnya adalah seorang veteran turnamen. Dia telah berpartisipasi dalam lebih dari 1000 pertempuran, meskipun kemenangan beruntun terbesarnya hanya 7. Namun, untuk tetap hidup setelah berpartisipasi dalam lebih dari 1000 pertempuran, dan untuk mencapai 7 kemenangan beruntun, orang ini jelas memiliki kecakapan pertempuran yang mengagumkan. Namun, hanya saja tidak ada yang berinvestasi padanya lagi. Dia hanya bertarung di turnamen ini untuk mencari nafkah dan mendapatkan beberapa sumber daya budidaya. Memang, mereka yang berpartisipasi dalam turnamen semuanya akan diberikan biaya pertempuran. Jumlahnya akan tergantung pada kekuatan dan popularitas mereka. Orang itu segera menyapa Ling Han dengan mata menyipit dan senyum lebar saat melihatnya, berkata, "Anak muda, tunjukkan belas kasihan." Chapter 2565. Sangat tak tahu malu. Turnamen memiliki aturan ketat terhadap pertempuran palsu. Setelah kasus tersebut ditemukan, semua pihak yang terlibat akan dieksekusi. Karena pemilik tempat turnamen ini adalah Raja Langit Azuregos, siapa yang berani menantang otoritasnya? Sebelumnya, ada seorang putra Raja Surgawi Surga ke-9 yang menyuruh bawahannya untuk bertarung dalam pertempuran palsu demi taruhan judinya, dan pada akhirnya, orang ini langsung dibunuh oleh Raja Langit Hantu Azure, yang melakukannya tidak memberikan wajah apapun kepada orang tuanya sama sekali. Setelah ini, tidak ada tuan muda boros lain yang berani memerintahkan bawahan mereka untuk bertarung dalam pertempuran palsu. Sekarang, petarung veteran ini meminta belas kasihan kepada Ling Han, tetapi ini bukan tentang bertarung dalam pertempuran palsu, melainkan dia berharap Ling Han dapat menyelamatkan nyawanya jika dia kalah. Ling Han tersenyum tenang. Dia bukan pembunuh psikotik dan tidak memiliki hobi membunuh lawan-lawannya secara pasti. Tidak masalah. Terima kasih, kata gladiator veteran itu sambil tersenyum. Melihat panggung. Hehe, Hu Jing menggunakan trik ini lagi. Orang ini adalah yang paling berbahaya. Dia telah menipu banyak orang untuk berpikir bahwa dia penurut dan jujur. Namun pada akhirnya, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan ganas, nyawa mereka diambil dengan mudah. Bocah cantik ini seharusnya juga menyukainya. Hehe, apa gunanya kekuatan besar? Tanpa cukup pintar, dia masih akan mati. Itu tidak bisa dihindari. Dia pendatang baru, dan tidak tahu bahwa seseorang harus kejam untuk bertahan hidup di sini. Begitu Anda menyerang, Anda pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, atau Anda hanya akan mencari kematian. Semua orang berdiskusi dengan semangat. Mereka yang telah menonton cukup lama tentu tahu seperti apa karakter petarung veteran ini. Anak muda, biarkan aku mengajarimu sesuatu. Hu Jing bertindak seolah-olah dia akan berbicara dengan Ling Han, dan ketika dia cukup dekat, dia tiba-tiba menyerang dengan marah. Kilatan cahaya pedang melesat ke atas. Dia memang seperti yang dikatakan semua orang. Sangat berbahaya. Semua kata-kata yang dia katakan sebelumnya hanyalah demi membuat Ling Han mati rasa, dan semua itu hanya membuka jalan untuk serangan ini. Seringai dingin melengkung di sudut bibirnya. Mengapa sangat jarang baginya untuk bertarung di lapangan turnamen sekarang? Itu karena trik ini tidak akan berguna lagi jika dia terlalu sering menggunakannya. Karena itu, dia perlu keluar lagi dan mencoba trik kotor ini setelah selang waktu tertentu, ketika semua orang kurang lebih telah melupakannya. Dengan betapa berbahayanya dia secara alami sudah menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika Ling Han benar-benar sangat kuat, dan bahkan serangan mendadak seperti itu tidak dapat melukainya, dia akan segera mundur. Ada jalan yang aman di sisi lapangan turnamen. Begitu dia masuk ke bagian ini, pertempuran turnamen akan dihentikan. Meskipun Ling Han tidak mengambil hati lawan ini, begitu pertempuran dimulai, dia pasti tidak akan ceroboh. Selanjutnya, kekuatannya benar-benar telah melampaui lawannya terlalu jauh.
Saat pedang lawannya menyapu ke arahnya, cahaya pedang bahkan belum mengenainya, dan dia sudah bereaksi, melemparkan tinjunya ke dalam pukulan. Peng! Hu Jing merasa tangannya mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa memegang gagang pedangnya. Dia segera dikirim terbang. Dia memucat karena kaget. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan lawannya begitu besar sehingga jauh melampaui imajinasinya. Tanpa sedikit pun keraguan, dia segera berlari, dan berlari menuju jalan yang aman. Dengan seberapa cepat seorang Raja Surgawi, dia sudah mendekati lorong dalam satu lompatan, tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di sebelah telinganya. "Untuk apa kamu berlari?" Namun ketika kata-kata ini didengar oleh Hu Jing, ini praktis seolah-olah mantra menekannya sampai mati, menyebabkan merinding di sekujur tubuhnya. Namun, kakinya bergerak lebih kuat, dan dia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Dia merasakan beban di bahunya, dan dia tanpa sadar berhenti. Dia meraung. Sebuah pisau tajam tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke tulang rusuk Ling Han. "Saudaraku, tidakkah menurutmu kamu terlalu keluar jalur?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dengan sapuan biasa, bilah tajam ini langsung jatuh ke tangannya. Hu Jing juga tersenyum, tetapi senyum ini sangat dipaksakan, dan terlihat lebih buruk daripada jika dia menangis. "Saudaraku, jangan salah paham. Aku benar-benar mengajarimu sesuatu barusan. Anda pasti harus berjaga-jaga di sekitar penjahat berbahaya tertentu, yang akan memanfaatkan kebaikan Anda." Ketidaktahuan pria ini benar-benar tak terbayangkan. Ling Han tertawa keras. "Kalau begitu, bagaimana saya harus menghadapi penjahat pengkhianat semacam ini?" Bola mata Hu Jing berputar liar. Dia secara alami tidak akan mengatakan sesuatu seperti dia harus membunuh orang seperti itu, dan segera menyatakan dengan benar, "Kamu harus mengajari mereka dengan baik." Bagaimana mereka bisa begitu tak tahu malu? Ling Han menggelengkan kepalanya. "Saya pikir akan lebih baik untuk membunuh mereka. Akhiri masalah ini sekali dan untuk semua, dan selamatkan masalah di masa depan." "Lepaskan aku!" Hu Jing berteriak. "Saya harus mendukung orang tua dan anak-anak. Jika saya mati, seluruh keluarga saya akan tamat." Ling Han terkejut. Dia sudah tahu bahwa pria ini sangat tidak tahu malu, tetapi dia masih terkejut dengan level yang bisa dia turunkan. Tepat pada saat ini, Hu Jing tiba-tiba menembakkan satu kaki. Tendangan langsung ditujukan ke bagian atas kepala Ling Han, dan ada cahaya dingin yang berkedip di ujung sepatunya. Sebuah pisau tajam sebenarnya tersembunyi di sol sepatunya. Tendangannya mendarat, dan Hu Jing merasa seperti pisau tajam di bawah kakinya telah menembus tulang. Dia terlalu akrab dengan perasaan ini, dan telah membunuh siapa yang tahu berapa banyak orang dengan gerakan yang sama. Dia langsung sangat gembira, tetapi dia belum berhasil tersenyum ketika dia tiba-tiba berteriak keras. Itu karena serangannya ini telah menembus telapak tangannya sendiri. Ternyata, Ling Han telah meraih tangan kanannya entah bagaimana, dan kemudian menggunakannya sebagai perisai di depan wajahnya sendiri, membuatnya menanggung tusukan dari sepatunya. Hu Jing kesakitan, tetapi bahkan lebih panik. Dia telah menggunakan serangkaian pukulan terakhir berturut-turut ini, namun Ling Han masih dengan mudah mengatasinya. Kekuatan pria ini berada pada tingkat yang tidak mungkin dia bayangkan. Dia berkeringat dingin. Sekarang setelah semuanya berjalan sejauh ini, bahkan dia tidak percaya bahwa Ling Han masih bersedia untuk menyelamatkannya. Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Ada trik lain?" Dia sangat ingin tahu tentang berapa banyak serangan berbahaya yang bisa dipikirkan orang ini dengan ketidakberdayaannya. Hu Jing terdiam. Pertama, dia memang kehabisan trik, dan kedua, bahkan jika dia tidak dihadapkan dengan kekuatan mutlak Ling Han, bahkan dia tahu bahwa tidak mungkin mereka akan efektif. Tidak lagi, ini benar-benar mengecewakan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengangkat kepalan tangannya. "Ada lagi kata-kata terakhir yang Anda butuhkan untuk saya sampaikan kepada keluarga Anda?"
Hu Jing tidak memiliki penatua atau anak. Ini hanya kebohongan yang dia buat. Dalam kesulitan seperti itu, dia juga meledak dengan ganas, dan tangan kanannya yang masih bebas mengenai mata Ling Han, rantai yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ini adalah rantai peraturan yang dimanifestasikan oleh Dao Agung. Dia tidak punya harapan bahwa dia bisa membunuh Ling Han. Satu-satunya harapannya adalah dia bisa membuat yang terakhir cedera. Dengan lemparan biasa, Ling Han mengusir Hu Jing. Peng, tubuhnya tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi hujan darah. Secara alami, tidak mungkin penjahat pengkhianat dan tak tahu malu semacam ini akan mendapatkan belas kasihan dari Ling Han. Li Long menang. Komentator mengumumkan hasilnya dengan keras. Semua orang bersorak. Kedua kemenangan Ling Han berakhir dengan menghancurkan lawannya sepenuhnya. Ini benar-benar memuaskan kerinduan mereka untuk melihat tontonan yang kejam dan tanpa ampun. Namun Ling Han tidak menunjukkan sedikit pun kebahagiaan. Dia membunuh orang lain bukan karena dia menikmatinya, melainkan hanya karena dia berpikir bahwa orang tersebut pantas mati. Suasana hati Tang Yuan juga sedikit terangkat. Ling Han mengklaim 2 kemenangan mutlak secara alami seperti yang dia harapkan, tetapi kemenangan yang menentukan dan bersih seperti itu masih mengejutkannya. Cepat mengklaim 10 kemenangan. Tang Yuan tidak sabar untuk menekan Lu Li. Dia telah menderita terlalu banyak kerugian dalam beberapa hari terakhir, dan merasa seperti dia akan mati karena ejekan dan ejekan dari tuan muda boros lainnya yang setara dengan statusnya. Dalam beberapa hari ke depan, Ling Han akan bertempur sekali setiap 3 hari, dan mereka semua menang sepihak dan menghancurkan. Terlebih lagi, selama lawannya tidak melangkah terlalu jauh, dia juga tidak akan dengan sengaja mengambil nyawa orang lain. 10 hari kemudian, Ling Han telah mencapai 5 kemenangan berturut-turut. Pada titik ini, pertempuran selanjutnya tidak akan mudah. Turnamen akan dengan sengaja menargetkannya, dan menggunakan semua cara yang mungkin tersedia bagi mereka untuk menghentikannya menjadi Raja Bela Diri Darah. Label ini adalah suatu kehormatan, pengakuan atas kekuatan, jadi bagaimana bisa dengan mudah diberikan? Waktu tunggu kali ini sedikit lebih lama. 10 hari kemudian, Ling Han akhirnya bertemu lawan ke-6-nya. Chapter 2566. Lawan ke-6. Lawan ke-6 berbeda. Ini menandakan bahwa Ling Han telah secara resmi memasuki proses perebutan gelar Raja Bela Diri Darah. Di makam Raja Surgawi, semua kota secara ketat mengendalikan gelar Raja Bela Diri Darah. Itu tidak akan mudah diperoleh, yang benar-benar mengubahnya menjadi semacam kehormatan tertinggi. Dengan cara ini, begitu Raja Bela Diri Darah muncul, dia akan memenangkan barisan penuh penonton. Dengan demikian, otoritas turnamen mengatur lawan yang cocok untuk Ling Han hanya setelah seleksi serius. Sebelum ini, bahkan Tang Yuan belum berhasil mendapatkan sedikit pun informasi. Dia sama sekali tidak tahu siapa yang akan menjadi lawan Ling Han kali ini. Di sisi hitam, itu adalah pemula yang baru saja muncul di turnamen kematian kami, Li Long. Komentator mulai memuji dengan keras. Menurut data yang saya peroleh, Li Long adalah murid Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Dia telah dihukum karena diasingkan di sini karena membunuh murid lain. Membunuh sesama murid adalah kejahatan yang sangat serius, tetapi ketika kata-kata komentator jatuh, semua orang bersorak kegirangan, seolah-olah mereka menganggap Ling Han sebagai pahlawan. Siapa di antara orang-orang di sini yang tidak pernah melakukan kejahatan? Siapapun yang lebih ganas dan lebih jahat dan siapapun yang lebih kejam akan dapat memenangkan rasa hormat. Meskipun kejahatan Ling Han tidak begitu berat sampai-sampai tidak dapat ditoleransi, itu masih membuat semua orang sangat memandangnya. Orang ini memiliki prospek yang bagus. Dan sekarang, Li Long telah menang 5 kali berturut-turut dan memasuki panggung untuk memperebutkan gelar Raja Bela Diri Darah, dan hari ini adalah penghalang pertama yang harus dia hadapi.
Bisakah dia benar-benar mengalahkan lawannya dengan tegas dan mudah dengan satu pukulan seperti yang dia lakukan 5 kali terakhir? Mari kita tunggu dan lihat. Komentator itu berhenti sebentar, lalu meninggikan suaranya sekali lagi, dan berteriak keras, dan sekarang, mari kita ungkap identitas penembak jitu itu. Dan itu adalah Sai Ang. Boom! Seketika, emosi semua orang meledak. Sai Ang, Sai Ang, Sai Ang. Mereka semua berteriak dengan keras. Pada awalnya, itu masih kacau, tetapi sangat cepat, itu menjadi seruan serempak, terkoordinasi dengan rapi dan seperti guntur, membawa intimidasi yang sangat mencengangkan. Sepertinya Sai Ang ini cukup populer. Biarkan sorakan menjadi lebih intens, dan keluarkan penembak jitu kita. Komentator itu sepertinya sudah gila. Di sisi merah, Sai Ang, seorang pejuang yang pernah mencapai 8 kemenangan berturut-turut. Peng! Sesosok langsung melompat masuk dari luar lintasan lapangan turnamen, mendarat dengan keras di tanah, dan melemparkan debu ke udara. Ini adalah Raja Surgawi Surga ketiga. Itu hanya pertempuran Seniping pertamanya, dan otoritas turnamen tidak terlalu mementingkan Ling Han sehingga mereka akan langsung memobilisasi Raja Surgawi Surga keempat. Sai Ang adalah seorang pria berambut pirang bermata biru, tubuhnya sangat kokoh dan berotot, lengan dan pahanya terbuka. Dapat dilihat bahwa kulitnya sangat cerah, tetapi dia ditutupi dengan rambut pori emas, memberikan perasaan seperti gorila. Dia sangat mencolok saat dia memamerkan otot-ototnya terus-menerus kepada penonton. Bahkan, dia mengangkat atasannya, menyebabkan para wanita di kursi penonton meledak dalam serangkaian jeritan melengking. Setelah menyebabkan klimaks kecil, Sai Ang berseru pelan. Sebuah cahaya keperakan muncul dari tubuhnya, dan seluruh orangnya benar-benar tenggelam ke dalam baju perang perak, langsung menjadi raksasa kecil yang tingginya 9 meter. Turnamen memungkinkan penggunaan battle armor, celestial tools, dan objek lainnya selama ada celah hanya 1 tingkat budidaya. Boom! Sorakan akan membuat atap terbang. Hehe, benar-benar tidak terduga bahwa otoritas turnamen akan benar-benar memperhatikan bocah ini dengan serius, mengirim Sai Ang dalam pertempuran pertamanya, kata Zhao Xuang, sedikit tersenyum. Dia berbalik ke arah Tang Yuan. Apakah kamu berani bertaruh lagi? Tang Yuan juga sedikit serius. Meski Sai Ang ini baru meraih 8 kemenangan berturut-turut, ia telah meraih 8 kemenangan berturut-turut sebanyak lebih dari 30 kali. Penghargaan pertempuran semacam ini sangat luar biasa, atau tidak mungkin dia memiliki popularitas yang begitu besar. Selain itu, Sai Ang sendiri adalah raja tingkat surga ketiga, dan ditambah dengan bantuan battle armor, kekuatan pertempurannya secara alami akan terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan beberapa Raja Surgawi Surga keempat tidak akan cocok untuknya. Apa itu? Takut? Zhao Xuang mengejek. Kamu memiliki sedikit kepercayaan pada bawahanmu sendiri? Seorang tuan muda yang boros seperti Tang Yuan secara alami tidak bisa mentolerir ini. Segera, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menyatakan, apa yang akan saya takuti? Saya masih bertaruh 3 bunga surgawi Brahman, tentu. Zhao Xuang tertawa keras. Ini hanya kesempatan baginya untuk memenangkan kembali taruhan yang sebelumnya hilang. Tang Yuan, kamu sebaiknya berdoa agar bocah ini dapat mempertahankan hidupnya setelah ini. Tang Yuan punuk. Masih belum diputuskan siapa yang akan membunuh siapa. Mari kita tunggu dan lihat saja. Hahaha, Zhao Xuang tertawa keras. Dia merasa bahwa dia pasti akan menang kali ini. Di sisi lain, komentator mengucapkan beberapa patah kata, benar-benar memicu emosi para penonton, dan kemudian berkata, dan sekarang, biarkan pertempuran dimulai. Hahaha, bocah, sudahkah kamu mencuci lehermu sampai bersih? Sudahkah Anda memesan peti mati Anda? Sai Ang tertawa keras, menunjukkan arogansi yang luar biasa. Ada kata-kata terakhir yang ingin kamu tinggalkan? Saya orang yang sangat masuk akal. Ling Han tersenyum sedikit, dan mengulurkan tangan kanannya, menekuk jari ke arah Sai Ang.
Aksi provokatif ini langsung membuat orang-orang yang duduk di kursi penonton menggila. Banyak sekali orang yang beralih mendukung Ling Han dan mulai memanggil, "Lilong, Lilong. Kamu berani merebut popularitasku." Sai Ang marah, dan dengan pantulan kakinya, benda raksasa yaitu Battle Armor segera bergegas menuju Ling Han. Sua, pedang benar-benar muncul di tangan Battle Armor, tetapi itu bukan objek yang sebenarnya. Sebaliknya, itu terbuat dari cahaya. Ini disebut pedang partikel, dan Ling Han telah mendengarnya dari Wali. Itu adalah objek energi murni, memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Dalam aspek ini, itu tidak kalah dengan alat surgawi manapun. Lebih jauh lagi, pedang partikel bukanlah benda padat dan tidak mudah ditangkis. Karena itu, sangat sulit untuk menanganinya. Sebelumnya, meskipun Yang Zixuan juga memiliki battle armor, dia tidak memiliki equipment seperti particle sword, jadi jelas kalah dengan battle armor Sai Ang ini. Sejak awal, Sai Ang menggunakan battle armor dan particle sword, dengan jelas menunjukkan bahwa dia berniat menyelesaikan ini dengan cepat. Ling Han tidak kekurangan pemahaman tentang battle armor. Hal semacam ini memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Dia bisa meledak dengan kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkannya sepenuhnya, atau dia hanya bisa perlahan memakainya sampai energi battle armor benar-benar habis. Jika tidak, pihak yang memiliki battle armor akan benar-benar tak terkalahkan. Ling Han secara alami tidak akan memilih opsi kedua. Dia mengepalkan tangannya, dan kemudian juga melompat, maju ke depan untuk menyambut Sai Ang. Peng! Kecepatan Ling Han bahkan lebih tinggi, dengan dia tiba lebih dulu meskipun dia mulai kemudian. Tinjunya mendarat di bagian dada battle armor, dan dengan lambaian tangan kanannya, serangannya mendarat di pergelangan tangan kiri battle armor, dengan mudah menarik keluar particle sword. Sai Ang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han bisa begitu cepat, dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Bahkan jika Sai Ang dikuatkan dengan battle armor, itu masih tidak sebanding dengan kekuatan lambaian tangan Ling Han. Namun, Sai Ang langsung menyeringai dingin karena battle armor ini tidak seperti sebelumnya. Baru-baru ini, dia telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk meningkatkan battle armor ini. Itu bukan lagi armor pertempuran bintang 3, melainkan bintang 4, yang dapat membantu Raja Surgawi Surga keempat dalam pertempuran. Dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan battle armor, tetapi dalam hal pertahanan, akan sangat sulit bahkan bagi Raja Surgawi Surga keempat tahap puncak untuk menimbulkan ancaman bagi pertahanan battle armor. Secara alami, dia tidak perlu khawatir saat itu. Ini adalah rahasia. Dia tidak memberitahu siapapun, karena dia ambisius dan tidak puas hanya memainkan peran sebagai penembak jitu. Dia ingin mencoba mencapai kehormatan Raja Bela Diri Darah. Dengan cara itu, dengan setiap pertempuran yang dia lawan, biaya yang dibayarkan untuk penampilannya akan berlipat ganda beberapa kali lipat. Anda ingin menembus battle armor saya? Anda pasti benar-benar sedang bermimpi. Retak, 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 retak. Namun, bahkan sebelum dia menyelesaikan pikirannya, dia tiba-tiba mendengar suara patah dari battle armornya. Itu sangat tajam di telinganya. Boom! Penonton di kursi sudah benar-benar gila. Apa yang telah mereka lihat? Battle armor Sai Ang telah langsung ditembus dengan satu pukulan dari Ling Han. Orang itu benar-benar terlalu biadab, langsung membongkar battle armor dengan tangan kosong. Dewa. Chapter 2567. Memperpanjang deretan kemenangan berturut-turut. Ini benar-benar terlalu mencengangkan. Meskipun battle armor dibuat dari jumlah yang sangat kecil dari divine metal, itu masih lahir dari upaya terkonsentrasi dari ranah teknologi. Dari aspek tertentu, teknologi sebenarnya juga merupakan teknik kultivasi karena juga tentang bagaimana menggunakan kekuatan. Battle armor tingkat tinggi sangat kokoh. Kalau tidak, jika itu rusak pada saat pertama dalam pertempuran, apa gunanya itu? Tapi sekarang, semua orang menganga lebar,
menyaksikan dengan mati rasa saat Ling Han merobek battle armor dengan tangan kosong. Itu benar-benar biadab, kejam, dan terlalu mengejutkan. Bahkan Tang Yuan dan Zhao Xuang tidak bisa berkata-kata. Ling Han benar-benar pria yang ekstrim dan kuat. Namun, hanya setelah beberapa saat, Tang Yuan tertawa keras dan berkata, "Zhao Xuang, terima kasih atas 3 bunga surgawi Brahman Anda. Ditambahkan bersama-sama, saya telah mendapatkan 6 dari mereka dari Anda." Zhao Xuang terdiam. Tatapan yang dia arahkan ke Ling Han dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa orang ini begitu kuat? Mengapa dia tidak bisa mati dengan patuh? Ini baru pertempuran ke-6. Dia mendapatkan kembali ketenangannya. Selanjutnya, otoritas turnamen akan mengerahkan lebih banyak elit. Untuk mencapai gelar Raja Bela Diri Darah sama sulitnya dengan mencoba naik ke surga. Namun, Tang Yuan dipenuhi dengan keyakinan pada Ling Han kali ini. "Zhao Xuang, maka kita akan membuat taruhan lagi nanti." Zhao Xuang tidak menjawab. Dia benar-benar tidak yakin tentang kekuatan Ling Han saat ini. Dia juga tidak tahu elit macam apa yang akan dikerahkan oleh otoritas turnamen selanjutnya. Jadi bagaimana dia bisa berani mengambil taruhan ini dengan gegabah? Selanjutnya, bunga surgawi Brahman terlalu berharga. Sekarang, dia sudah kalah 6 kali berturut-turut dan siapa yang tahu betapa kerasnya orang tuanya akan memarahinya. Bagaimana mungkin Zhao Xuang berani gegabah lagi? Namun, dia yakin bahwa otoritas turnamen pasti akan memobilisasi elit sejati dalam pertempuran ke-10 untuk menghentikan Ling Han menjadi Raja Bela Diri Darah. Zhao Xuang akan bertaruh pada pertarungan ke-10 dan memenangkan semua yang telah hilang dalam satu pukulan. Bahkan, dia bertekad untuk memenangkan jumlah yang jauh lebih besar dari itu. Di arena, saat Ling Han merobek baju besi itu, Sai Ang muncul di depannya, ekspresinya dipenuhi teror. Dia seperti kecantikan yang benar-benar tak berdaya yang bertemu dengan orang cabul, dia hanya bisa menjerit nyaring dan panik. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bahkan rambut pirang di kulitnya tampak menari. Ling Han tersenyum tipis. "Apa yang baru saja kamu katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas, jadi tolong ulangi." Bagaimana mungkin Sai Ang berani mengulangi kata-katanya? Dia jauh lebih terkejut daripada yang lain. Pertama, dia terlibat langsung, dan dialah yang menghadapi bahaya kematian. Kedua, hanya dia yang tahu bahwa battle armornya benar-benar telah ditingkatkan, dan jauh melampaui tingkat surga ketiga. Ling Han adalah monster, kenapa dia, Sai Ang, yang datang untuk melawannya? Hehe, aku bercanda. Kakak, jangan menganggapnya serius. Sai Ang memaksakan sebuah senyuman. Ling Han tertawa keras dan menepuk bahu Sai Ang. "Kalau begitu aku hanya bermain-main denganmu juga." "Pa." Dengan serangan telapak tangannya, Sai Ang langsung terbelah dengan kaki, tangan, dan kepalanya dicopot, seperti dicabik 5 kuda 1. Namun, bagaimana Raja Surgawi bisa mati dengan mudah? Faktanya, selama Ling Han tidak melanjutkan serangannya, Sai Ang hanya bisa mengembalikan tubuhnya lagi, dan bahkan tidak ada luka serius yang tertinggal. "Saudaraku, selama kamu bahagia." Sai Ang masih harus memaksakan seringai. Dia tidak memohon belas kasihan. Itu karena kehilangan tidak berguna di lapangan turnamen. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa lari ke jalan aman sendirian. Ling Han menyeringai. Tentu saja, dia memberikan serangan telapak tangan lagi. Peng, tubuh Sai Ang telah benar-benar berubah menjadi kabut darah. "Ayo, aku sudah menggunakan terlalu banyak kekuatan," gumam Ling Han. Secara alami, dia tidak akan membawanya ke hati. Lawannya telah bertujuan untuk membunuhnya sejak awal, dan tidak perlu mengasihani karakter semacam ini. "Li Long menang," komentator mengumumkan dengan keras. "Li Long, Li Panjang, Li Panjang." Semua orang meneriakkan nama samaran Ling Han, bersemangat dan gembira. Meskipun Ling Han tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya sangat sakit, dan juga sangat gila,
memiliki lebih dari 10.000 raja surgawi bersorak dalam kegilaan, dan kegilaan seperti itu untuknya masih menyebabkan beberapa riak dalam emosinya karena dia dipengaruhi oleh suasana hati mereka. Tidak heran orang-orang di sini sangat gila. Jika seseorang bertarung di sini terlalu lama, mungkin bahkan orang yang paling normal pun akan menjadi gila, bukan? Ling Han segera memperkuat tekadnya. Tujuan dia datang untuk berperang di sini adalah demi kekuatan yang lebih besar, dan bukan untuk pertumpahan darah, atau untuk memuaskan kesombongan batinnya atau harapan orang lain. Dia meninggalkan lapangan turnamen. Tang Yuan secara pribadi datang untuk menyambutnya, tidak seperti sebelumnya, ketika dia akan pergi sendiri, dan hanya mengadakan perayaan untuknya ketika mereka kembali ke halaman. Kemenangan pertempuran ke-6 memiliki makna yang luar biasa. Ling Han masih menyerah. Dia secara alami tidak akan menganggap ini serius. Tang Yuan adalah tipe orang yang tanpa ampun menjadi bermusuhan. Sekarang, hanya karena Ling Han masih memiliki nilai untuk dieksploitasi sehingga dia bersedia membujuknya, tetapi selama ada konflik dengan kepentingannya, dia pasti akan meninggalkan Ling Han tanpa ragu-ragu. Tang Yuan sedikit gelisah. Dia telah mengambil terlalu banyak kerugian dari Lu Li, dan bertekad untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Ling Han adalah sinar harapannya. Dengan prasyarat semacam ini, dia tidak keberatan memberi Ling Han perawatan tingkat tertinggi. Ini menyebabkan antek-anteknya menjadi sangat cemburu, dan tatapan yang mereka arahkan ke Ling Han sangat tidak ramah. Namun, kebaikan kerajaan Ling Han saat ini kuat. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Ling Han. Bahkan, beberapa orang bahkan menyebut Ling Han saudara panjang. Tang Yuan sedang terburu-buru, ingin mengatur pertempuran ke-7 secepat mungkin. Namun, turnamen itu adalah wilayah Raja Langit Azure Ghost. Dia bisa memberikan tekanan, tetapi jika dia benar-benar ingin mengambil keputusan, dia pasti sedang bermimpi. Setengah bulan kemudian, lawan untuk pertempuran ke-7 akhirnya dikonfirmasi. Kali ini, Tang Yuan diberitahu sebelumnya. Nama lawannya adalah Li He. Li Dia. Setelah mendengar nama ini, Tang Yuan menjadi serius lagi. Dia memiliki sejumlah besar intel yang dimilikinya, dan dia bisa mengetahui tentang semua jenis informasi tentang Li He hanya dengan membolak-baliknya. Pria ini pernah memperoleh 9 kemenangan berturut-turut di turnamen, dan dia sendiri adalah Raja Surgawi Surga ke-4, jauh lebih kuat dari Sai Ang. Jangan khawatir. Li Long memiliki kekuatan pertempuran di level Raja Bela Diri Darah. Bahkan jika dia memiliki kelemahan di tingkat kultivasi, dia pasti akan menang. Tang Yuan meningkatkan kepercayaan dirinya. Keesokan harinya, pertempuran kedua dimulai. Ketika komentator telah memperkenalkan para pejuang di kedua sisi, semua penonton mulai mendukung Li He lagi. Bagaimanapun, Ling Han hanya menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, tetapi Li He adalah seorang veteran di sini. Dia telah melalui ratusan pertempuran dan masih bertahan. Dalam dirinya sendiri, ini adalah semacam tampilan kekuatan. Li He adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh kurus, 4 garis cahaya aneh melilitnya. Kedua lengannya sangat kering dan tipis, dan juga gelap, seolah-olah itu adalah batang kayu yang telah hangus hitam. Tapi saat mereka bergerak, cahaya dingin terpantul dari mereka seperti logam. Ling Han melihat dengan sangat jelas bahwa telapak tangan dan pergelangan tangan pria itu tertutup segel. Mereka sebenarnya sangat kabur, tetapi mereka tidak bisa menipu matanya. Jika kamu tidak ingin mati, maka merangkaklah ke sini dan tersesat. Li Dia menuntut. Dia membuka kakinya, dan menunjuk di antara kedua kakinya dengan jari. Maksudnya tidak bisa lebih jelas. Pertempuran palsu jelas dilarang di lapangan turnamen. Itu benar-benar dilarang untuk kehilangan bahkan tanpa pertempuran. Bahkan jika seseorang melarikan diri dari arena pertempuran ini, mereka masih akan ditangkap oleh otoritas turnamen dan dieksekusi. Li Dia hanya mempermalukan Ling Han. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di kursi penonton sangat bersemangat berteriak nyaring.
Ling Han melihat sekeliling. Apakah orang-orang ini benar-benar Raja Surgawi? Mengapa tidak ada perbedaan antara mereka dan orang biasa di pasar? Apakah pengaruh lingkungan benar-benar begitu kuat? Berat, aku sedang berbicara denganmu, dan kamu benar-benar berani bertindak seolah-olah kamu belum mendengarku? Li He mengucapkan dengan dingin. Apakah kamu tahu bagaimana orang terakhir yang membuatku marah mati? Ling Han tersenyum kecil. Bagaimana? Chapter 2568. Menderita konsekuensi dari tindakannya sendiri. Sangat mengerikan, Li He mengungkapkan seringai yang penuh dengan kekejaman. Dengan lambaian tangan kanannya, seekor ular hijau segera keluar dari lengan bajunya. Kemudian, itu adalah kelabang, diikuti oleh kalajengking. Mereka semua berdekatan, dan mereka semua adalah makhluk berbisa. Segera, kamu akan perlahan-lahan dilahap sedikit demi sedikit oleh hewan peliharaanku yang berharga ini, kata Li He. Daging dan darah Raja Surgawi sangat bergizi, dan akan membantu hewan peliharaan yang berharga ini tumbuh lebih cepat. Orang aneh, Ling Han mengangguk. Dia belum pernah bertemu siapapun yang normal di sini. Kemudian, dia harus membunuhnya. Sebenarnya tidak banyak yang ingin dia katakan kepada orang seperti ini yang bermain-main dengan makhluk beracun. Dengan jentikan jarinya, kilatan pedang Qi tersapu. Ular hijau itu langsung dipenggal oleh pedang Qi. Jika hanya kehilangan kepalanya, ular hijau itu tidak akan mati, tetapi kilatan pedang Qi dari Ling Han ini juga mengandung niat bela diri. Bagi ular hijau, ini adalah bencana yang mematikan, segera menghancurkan pikirannya. Pikiran hancur, tubuh fisik hancur. Itu pasti berarti kematian. King kecil, Li He tampak seolah-olah puteranya yang telah meninggal, dan segera berteriak sedih. Dia bahkan hampir menangis. Setelah melolong beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Kamu benar-benar berani membunuh kekasihku, aku akan memberimu akhir yang tragis. Ling Han tersenyum tipis. Kamu berbicara seolah-olah kamu awalnya sangat baik. Kamu tidak akan mati terlalu mudah. Dia menyerang. Saat dia merentangkan kedua tangannya yang kurus seperti kayu tiba-tiba bersinar, dan benar-benar berubah menjadi emas. Seolah-olah mereka adalah dua matahari kecil, sangat terang sehingga menyilaukan, dan tidak ada yang bisa melihat langsung ke arah mereka. Li He menyeringai dingin. Ini adalah teknik rahasia yang dia kembangkan. Peraturan logam terkandung dalam cahaya, yang bisa melukai mata dan melukai perasaan surgawi lawannya. Siapapun yang tidak tahu latar belakangnya akan sangat mudah jatuh untuk ini. Selanjutnya, dia melakukan gerakan berturut-turut lagi, dan dijamin dia akan dapat dengan mudah menjatuhkan lawannya. Pada saat itu, dia tidak akan dengan mudah membiarkan Ling Han mati, tetapi lebih suka memiliki hewan peliharaan berharga yang perlahan-lahan melahap Ling Han hidup-hidup. Mendengar jeritan kesakitan yang terakhir akan menyebabkan dia sangat gembira dan gembira. Dia menyeringai dingin, namun tiba-tiba melihat tangan besi terbang ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Dia tertegun, dan akhirnya bereaksi. Ini adalah serangan balik dari Ling Han. Bagaimana ini mungkin? Dipengaruhi oleh teknik rahasianya, Ling Han sebenarnya masih bisa mengeluarkan pukulan dengan sangat akurat. Namun, pemikiran ini baru terbentuk kapan, Peng, wajahnya langsung mendapat pukulan berat. Kekuatan menakutkan langsung bergema di seluruh tubuhnya. Ada juga niat bela diri yang tak terlukiskan, yang membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi Raja Surgawi surga ke-9 yang mulia dan bangga. Ini bukan karena tingkat kultivasi Ling Han terlalu tinggi, melainkan karena dao yang dia kembangkan terlalu agung. Dia jelas hanya di surga ketiga, tetapi sebenarnya memberikan tekanan yang harus diberikan kepada Raja Surgawi surga ke-9. Peng. Kemudian, Li He mendarat dengan keras di tanah, dan merasa seolah-olah setiap tulang di tubuhnya telah hancur menjadi debu. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatan. Ling Han muncul di atasnya,
memandang rendah dirinya dari atas dengan ekspresi tenang. Tidak ada sedikit pun kebanggaan di wajahnya, seolah mengalahkan Li He adalah sesuatu yang tidak bisa lebih normal lagi. Kesenjangan dalam kekuatan benar-benar terlalu lebar. Bagaimana mungkin ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Ling Han tersenyum kecil. Saya selalu menjadi orang yang sangat adil. Bagaimanapun Anda ingin memperlakukan saya akan membalas perlakuan yang sama. Li He goyah pada awalnya, dan kemudian kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa mata hewan peliharaannya yang berharga itu bersinar dengan kejam saat mereka menatapnya dengan lekat. Lebih tepatnya, mereka melihat daging dan darahnya. Ini adalah daging dan darah Raja Surgawi. Bagi mereka, itu sangat bergizi. Tidak, dia baru saja berbicara kapan, Pak, kalajengking beracun sudah melompat ke wajahnya. Kedua penjepitnya mencengkeram lidahnya, dan itu memotong lidahnya dengan gerakan menggunting dan merangkak ke dalam mulutnya. Dengan itu memimpin, bahkan lebih banyak makhluk beracun merangkak ke dalam tubuhnya melalui mulutnya. Li He mengeluarkan erangan teredam, wajahnya langsung berkedut. Makhluk-makhluk beracun ini tidak hanya melahapnya hidup-hidup, mereka sendiri juga membawa racun yang kuat, menyebabkan penderitaan yang luar biasa baginya. Awalnya, ini adalah penderitaan bahwa dia akan melihat lawannya yang kalah menderita, sementara dia sendiri tertawa terbahak-bahak di pinggir lapangan. Namun, setelah dia bertukar tempat dengan korbannya, dia akhirnya tahu betapa kejamnya ini. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh semua makhluk berbisa jika dia bisa selamat dari ini. Makan dia, makan dia, makan dia. Namun, semua penonton telah meletus. Sebenarnya, mereka tidak peduli siapa yang akan dimakan makhluk berbisa ini. Itu baik-baik saja selama tontonan itu berdarah dan cukup berdarah. Li He sangat marah dan ketakutan. Penonton ini selalu bersorak untuknya, tetapi sekarang mereka benar-benar bersorak pada makhluk beracun itu, menyuruh mereka memakannya lebih cepat, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia terima. Namun, dia bahkan lebih ketakutan karena dia benar-benar akan dimangsa hidup-hidup oleh makhluk beracun ini. Sejak saat itu, dia tidak akan ada lagi di dunia ini. Namun, dengan efek mematikan dari racun, dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Tapi kesadarannya luar biasa waspada, dan dia bisa merasakan setiap detail penderitaannya. Ini hampir membuatnya gila. Semua tulang di tubuhnya sudah patah, tetapi tubuhnya sebenarnya masih menggigil, dan kulitnya masih berkedut, yang menunjukkan betapa hebatnya penderitaan yang dia derita saat ini. Ling Han melambaikan tangan. "Pak, Li He segera dihancurkan, dan makhluk beracun itu juga dihancurkan." Hanya tatapan mereka yang menjijikkan. Tidak, di kursi penonton, banyak orang berteriak. Mengapa dia harus membunuh Li He begitu cepat? Dia seharusnya membiarkannya dimakan hidup-hidup sepenuhnya. Hanya itu akan cukup menyenangkan. Orang-orang ini berbalik dan mencemooh Ling Han, tidak menginginkan apapun selain melepaskan segerombolan makhluk beracun lainnya untuk memanjakan Ling Han, sebagai kompensasi atas kekecewaan mereka. Ling Han menyapu pandangannya dengan dingin ke orang-orang ini. Semakin dia berhubungan dengan mereka, semakin dia mengerti bahwa orang-orang di sini semuanya kehilangan akal. Sama sekali tidak perlu memiliki simpati apapun untuk mereka. Satu kematian berarti satu yang lebih baik. Jika salah satu dari mereka lolos, seberapa mencengangkan kerusakan yang disebabkan oleh Raja Surgawi? Setelah komentator mengumumkan kemenangan Ling Han meninggalkan zona pertempuran dan pergi ke lobi di belakang panggung. Kali ini, Tang Yuan tidak datang menemuinya. Bagaimanapun, dia menganggap dirinya master di sini. Dia kadang-kadang bisa memberi penghargaan kepada bawahannya, tetapi bagaimana dia bisa terus-menerus merendahkan dirinya ke tingkat itu? Bagaimana jika itu menyebabkan bawahannya mendapatkan pendapat yang sombong tentang diri mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak menganggapnya, sang tuan, dengan serius lagi? Dia membuat pengaturan cepat. Setelah Ling Han meraih 3 kemenangan lagi,
dia bisa dinobatkan sebagai Raja Bela Diri Darah dan menantang Raja Bela Diri Darah milik Luli. Hari demi hari berlalu. Kali ini, waktu yang dibutuhkan bahkan lebih lama. Lebih dari sebulan kemudian, lawan untuk pertandingan ke-8 dikonfirmasi. Sima King. Sima King. Ketika Tang Yuan memiliki data tentang lawan, dia terkejut. Itu karena Sima King ini sebenarnya memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Li He. Mereka berdua adalah Raja Surgawi Surga keempat, dan sebelumnya juga telah memperoleh 9 kemenangan berturut-turut. Jika ada perbedaan, itu adalah bahwa Sima King telah mencapai 9 kemenangan berturut-turut lebih banyak daripada Li He, tapi itu hanya 2 kali lebih banyak dari yang terakhir. Dia bahkan tidak bisa bertahan satu pertukaran pun dengan Ling Han. Lalu bahkan jika Sima King sedikit lebih kuat dari Ling Han, lalu bagaimana? Berapa banyak serangan dari Ling Han yang bisa diblokir? Ini praktis memberikan kemenangan lain langsung ke Ling Han. Mungkinkah otoritas turnamen sengaja memberikan kelonggaran demi ayah? Tang Yuan mengelus dagunya. Namun, Li Long memang sangat kuat. Melempar korek api dengan cara ini sebenarnya juga tidak terlalu salah. Keesokan harinya, pertandingan ke-8 Ling Han dimulai. Seperti yang diharapkan, ketika komentator selesai memperkenalkan informasi dari kedua belah pihak, para penonton meledak dengan cemoohan dan cemoohan. Bukankah ini hanya sengaja melempar korek api? Pertempuran palsu, pertempuran palsu, pertempuran palsu, semua orang berteriak keras. Siapapun yang berani bertarung dalam pertempuran palsu harus dieksekusi. Chapter 2569. Tombak 10.000 goul. Namun Sima King sama sekali tidak tergerak. Dia adalah Raja Surgawi Surga keempat dengan tubuh sedang dan fitur rata-rata. Namun, seorang Raja Surgawi secara alami akan memiliki sikap seorang Raja Surgawi, memancarkan tekanan yang menakjubkan. Ascending Origin Tie akan hancur bahkan jika mereka baru saja mendekatinya. Pertempuran dimulai. Kali ini, komentator tidak berani membuat penonton menggantung terlalu lama, dan buru-buru mengumumkan dimulainya pertempuran. Dengan lambaian tangan Sima King, cahaya megah langsung melesat ke langit, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu berwarna hitam legam, tetapi ujung tombaknya berwarna merah tua, dengan ki hitam naik darinya. Rasanya seperti seseorang bisa mendengar teriakan nyaring 10.000 hantu yang datang dari sana. Bahkan jika ada formasi pelindung di sekitar area pertempuran, mencegah gelombang kejut pertempuran keluar dari area yang dialokasikan, semua orang masih tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Bahkan formasi tidak bisa sepenuhnya memblokir jeritan tajam ini. Alat surgawi, seru mereka. Surga, aku benar-benar telah melihat alat surgawi. Ini adalah tombak 10.000 goul yang pernah digunakan Lord Azuregos. Saya menarik kembali apa yang saya katakan. Sama sekali tidak ada yang namanya melempar korek api, pasti tidak ada pelemparan korek api. Memiliki alat surgawi menekannya, apakah mereka mencoba membuatnya sehingga Li Long bahkan tidak bisa mendapatkan 8 kemenangan berturut-turut? Semua orang berseru kaget. Sejumlah besar orang dapat mengatakan bahwa tombak di tangan Sima King adalah alat surgawi. Selain itu adalah alat berharga tertinggi yang pernah digunakan oleh Raja Langit Hantu Azure pada saat itu. Dibatasi oleh kekuatannya, tidak mungkin Sima King bisa melepaskan kekuatan terkuat dari alat surgawi, tetapi kekuatannya setidaknya masih berada di surga kelima, kan? Apakah itu masih belum cukup untuk menekan Ling Han? Melempar korek api, FACK melempar pertandingan. Zhao Xuang juga meratap dengan penyesalan. Ketika dia mengetahui bahwa lawan ke-8 Ling Han adalah Sima King, dia juga berbagi pendapat dengan Tang Yuan, dan berpikir bahwa otoritas turnamen berencana untuk mengadakan pertandingan. Karena itu, dia dengan tegas menolak bertaruh dengan Tang Yuan. Itu murni akan memberikan uang langsung kepada yang terakhir. Siapa yang tahu bahwa akan ada pergantian peristiwa seperti itu? Dia seharusnya membuat taruhan. Sementara itu, ekspresi Tang Yuan sangat marah.
Ini adalah alat surgawi senjata yang pernah digunakan oleh Raja Surgawi Surga ke-9 pada saat itu. Kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Apakah ada kebutuhan untuk pergi sejauh ini? Baik atau buruk, Tang Yuan adalah karakter. Jadi mengapa mereka tidak memberinya wajah sedikit pun? Kali ini, Ling Han benar-benar dalam dilema. Tang Yuan merasa kesal. Meskipun dia telah menang melawan Zhao Xuang 2 kali, dan bahkan telah mengambil bayaran untuk penampilan Ling Han untuk dirinya sendiri, apa yang dia habiskan untuk Ling Han bahkan lebih dari itu. Apakah Anda berpikir bahwa tidak perlu memberikan suap untuk mengacaukan pengaturan turnamen sehingga Ling Han dapat muncul terlebih dahulu? Tang Yuan bahkan belum memulihkan modalnya. Jika Ling Han mati sekarang, itu pasti akan menjadi kerugian besar baginya. Sial, dia bergumam. Di arena, Sima King mengarahkan tombak ke Ling Han secara langsung, dan berkata, "Kesalahanmu adalah kamu terlalu banyak pamer, dan telah menunjukkan kekuatan penuhmu terlalu dini. Kalau tidak akan sulit bagi seseorang dengan kekuatanmu untuk menjadi Raja Bela Diri Darah." Ling Han menyeringai. "Oh, apakah menurutmu aku sudah menunjukkan kekuatan penuhku?" Dia melihat tombak di genggaman lawannya, hatinya terbakar seperti api. Ini adalah alat surgawi. Jika dia bisa mengambilnya sendiri, dan membiarkan pedang iblis surgawi melahapnya, level pedang iblis surgawi pasti akan bisa maju selangkah lebih maju. Divine Metal langka dan terbatas, dan harus diakumulasikan sepotong demi sepotong. Bahkan jika kamu masih menyembunyikan kekuatanmu, di bawah penindasan alat surgawi, semuanya tidak ada artinya, kata Sima King dengan jijik. Dia tidak meremehkan Ling Han, tetapi terlalu percaya diri pada tombak 10.000 gold ini. Ini adalah alat berharga yang pernah digunakan oleh Raja Surgawi Surga ke-9, jadi bagaimana mungkin itu tidak luar biasa? Datang, Ling Han menekuk jari pada lawannya. Jadi bagaimana jika itu adalah alat surgawi? Itu masih akan tergantung pada siapa pengguna itu. Betapa bodohnya, Sima King punuk. Dia melangkah ke arah Ling Han, tapi langkahnya tidak terlalu cepat. Dengan setiap langkah yang dia ambil, alat surgawi terbangun, memberikan tekanan besar pada Ling Han. Ini disengaja. Dia ingin membuat Ling Han bergidik ketakutan karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ling Han dalam pertarungan yang adil. Mampu menggertak elit seperti Ling Han seperti ini, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Ekspresi Ling Han serius. Meskipun dia telah mendorong gulir surga yang tidak dapat dihancurkan ke lapisan ke-6 dari fisik Raja Surgawi yang tidak dapat dihancurkan, itu masih bukan tandingan logam surgawi. Jika dia berhadapan langsung dengan Divine Metal, dia pasti akan mengalami kerugian. Namun, pedang iblis surgawi adalah salah satu kartu trufnya, dan dia tidak ingin mengungkapkannya begitu cepat. Tepat waktu, dia ingin mencoba bertarung dalam kondisi yang begitu mengerikan. Ini seharusnya bisa sangat meningkatkan kecakapan pertempurannya. Peng, peng, peng. Sima King semakin dekat. Segel pada tombak 10.000 gold menyala satu demi satu. Tengkorak muncul, melayang ke arah Ling Han, dan membuka mulut mereka untuk menggigitnya. Ling Han mengepalkan tangannya dan melemparkan pukulan. Peng. Sebuah tengkorak langsung hancur. Namun, dia juga sedikit gemetar. Tengkorak ini mengandung kekuatan besar cukup untuk mempengaruhinya. Selanjutnya, ini hanya satu tengkorak. Lebih banyak tengkorak muncul, dan melancarkan serangan terhadap Ling Han. Hahaha, di depan tombak 10.000 gold, berapa nilaimu? Sima King mengacungkan tombak dan menyerang. Meskipun tengkorak-tengkorak ini bisa menjadi ancaman bagi Ling Han, masih perlu menyerang langsung dengan alat surgawi untuk benar-benar mengalahkan atau bahkan membunuh Ling Han. Ling Han mengulurkan tangan dan meraih seberkas dao besar yang dia hancurkan ke arah Sima King. Ini benar-benar tidak masuk akal karena dia secara langsung menggunakan kekerasan untuk menekan lawannya. Tapi Sima King tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat lebar antara dia dan Ling Han. Jika dia menukar cedera dengan Ling Han,
maka bahkan jika tombak 10.000 goul bisa membunuh Ling Han, Sima King pasti akan mati juga setelah menerima serangan dari Ling Han. Karena itu, dia harus menangkis. Dia mengacungkan tombak 10.000 goul untuk menghadapi serangan itu. Boom! Alat surgawi bentrok dengan dao besar, menyebabkan ledakan riak melalui ruang. Sima King merasa bahkan lengannya gemetar, dan jika bukan karena fakta bahwa tombak 10.000 hantu telah diaktifkan, menyebarkan sebagian besar kekuatan di balik serangan Ling Han, bentrokan ini pasti akan berkali-kali bahkan lebih menakutkan, yang menyebabkan rasa dingin melanda hatinya. Seberapa kuat sebenarnya pria ini? Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, jelas bahwa Sima King tidak bisa lagi mundur. Jika tidak, bahkan jika Ling Han bersedia menyelamatkannya, Sima King masih akan dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas turnamen. Oh, kami bahkan sudah memberi Anda alat surgawi, dan Anda sebenarnya masih dengan malu-malu menyerah dan memohon belas kasihan? Mati, dia meraung dengan ganas, kekuatan Raja Surgawi melonjak. Bilah hijau tajam muncul dari tombak 10.000 goul satu demi satu. Ini adalah dia yang telah memasukkan kekuatannya sendiri ke dalam alat surgawi, semakin meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak berpikir bahwa kekuatannya sendiri benar-benar dapat menimbulkan ancaman bagi Ling Han. Siapa yang bisa kamu bunuh? Ling Han menyeringai dingin. Dia membentangkan daunnya, tindakan yang sangat halus dan sangat alami. Bahkan jika Sima King memiliki Celestial Tool di tangannya, dia masih terlihat sangat mendukung. Bukan karena tombak 10.000 goul tidak kuat, melainkan karena Sima King terlalu lemah. Dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan alat surgawi. Ih, aneh sekali. Lilong jelas hanya Raja Surgawi surga ketiga, tetapi mengapa saya merasa bahwa dia tampak seperti Raja Surgawi tertinggi dari surga ke-9? Aku juga punya perasaan seperti itu. Ah, aku juga. Semua orang di kursi penonton berteriak kaget. Mereka memang gila, tetapi mereka semua adalah Raja Surgawi yang asli. Manakah dari mereka yang merupakan karakter biasa? Tingkat kultivasi tidak bisa dipalsukan. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Bocah ini telah memahami daunnya sendiri. Jenius yang luar biasa. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Sima King habis-habisan, tapi jarak kekuasaannya terlalu lebar. Bahkan jika dia berusaha lebih keras, itu tidak berguna. Dia segera ditekan. Ling Han menggunakan berbagai macam peraturan dengan mahir, membawa penderitaan yang luar biasa bagi Sima King. Jika bukan karena alat surgawi dalam genggamannya mampu mengiris semua jenis peraturan, Sima King tidak akan mampu memblokir serangan Ling Han sama sekali. Namun satu-satunya pertanyaan sekarang adalah berapa lama dia bisa bertahan. Membalikkan situasi, itu benar-benar tidak mungkin, kecuali tombak 10.000 goul bisa diaktifkan sepenuhnya, tapi itu pasti tidak realistis. Sima King tidak berani melanjutkan pertempuran. Dia mulai mundur. Sekarang pertempuran telah sampai sejauh ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah melakukan yang terbaik, dan kemungkinan dia bersikap lunak pada Ling Han tidak ada. Selanjutnya, dia yakin bahwa dia akan dibunuh oleh Ling Han jika pertempuran berlanjut. Dia melarikan diri, tetapi Ling Han sudah memasuki tahap optimal. Peraturan dimanifestasikan menjadi rantai, yang melilit Sima King dengan erat dan aman. Chapter 2570 New Era. Setelah beberapa ratus pertukaran, Sima King pingsan tak berdaya. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Saat ini, Ling Han sudah membentuk jalannya sendiri. Dalam hal Inten Realm, dia telah mencapai ketinggian yang bahkan lebih tinggi dari sejumlah besar Raja Surgawi surga ke-9. Selama kekuatan mereka lebih lemah darinya, tidak mungkin ada orang yang bisa melarikan diri darinya. Tombak 10.000 goul tergeletak diam di tanah. Bahkan jika itu tidak dalam keadaan terbangun saat ini, itu masih memberikan tekanan yang menakutkan. Ling Han ingin mengambilnya,
tetapi tangannya bahkan belum menyentuhnya ketika tombak 10.000 hantu menyala dengan sendirinya. Segel berkedip, memancarkan kekuatan surgawi yang dimiliki oleh surga ke-9. Tanpa ada yang memegangnya, tombak 10.000 goul malah menjadi lebih menakutkan. Ling Han menghela nafas. Dengan kekuatannya saat ini, itu masih belum cukup untuk memperbaiki alat surgawi surga ke-9. Jika tidak, jika dia mencoba untuk memaksanya, itu bukan pedang iblis surgawi yang memurnikan tombak 10.000 goul, melainkan dia akan dilenyapkan oleh tombak 10.000 goul. Sangat buruk, jarang menemukan alat surgawi. Ling Han merasa sangat tertekan, dan ini terlihat dari ekspresinya. Sial, setelah memenangkan pertempuran yang begitu sulit, dia benar-benar memiliki ekspresi seperti itu. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, mulai berbicara tentang lawan Ling Han berikutnya. Siapa sebenarnya yang bisa menghentikan Ling Han menjadi raja bela diri darah yang baru? Pertempuran ini benar-benar terlalu mulia. Bahkan Tang Yuan sangat bersemangat. Dia sekali lagi menjadi tuan rumah pesta perayaan untuk Ling Han. Selanjutnya, selama Ling Han menang 2 kali lagi, dia akan bisa menjadi raja bela diri darah. Segera, Tang Yuan akan dapat mencari Lu Li untuk membalas dendam. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Pertandingan ke-9 datang lebih lambat. Setelah 3 bulan penuh, lawan Ling Han akhirnya dikonfirmasi. Kemudian, turnamen mengiklankannya kemana-mana, menarik banyak orang. Bahkan 1 tiket pun sulit didapat, dan ini adalah bukti nyata betapa banyak perhatian yang dikumpulkan pertandingan ini. Namun, tidak ada yang mengungkapkan siapa lawan baru Ling Han ini. Bahkan Tang Yuan tidak bisa mengetahuinya. Itu hanya bisa terungkap ketika saatnya tiba. Dengan Tang Yuan memimpin, kelompok itu tiba di lapangan turnamen. Sebagai pengecualian, Tang Yuan pergi lebih dulu ke lobi di belakang panggung, menyemangati Ling Han. Dia dipenuhi dengan antisipasi bahwa dia akan melihat kemenangan besar lainnya nanti. Ketika saatnya telah tiba, Tang Yuan diminta untuk pergi. Bahkan dia, seorang tuan muda yang manja, tidak akan berani mengganggu kemajuan turnamen. Ling Han naik ke atas panggung, menunggu dengan tenang lawannya muncul. Seperti biasa, komentator membuat perkenalan untuk Ling Han, ludahnya beterbangan kemana-mana dalam kegembiraannya. Semua orang memberinya wajah dengan bersorak bersemangat, tetapi segera, setelah sensasi berlalu, mereka semua mulai mengantisipasi penampilan lawan Ling Han. Siapa lawannya ini? Semua orang sangat ingin tahu. Dan sekarang, semua orang harus sangat mengantisipasi lawan Li Long, kan? Komentator berhenti dan melihat ke sana-sini. Ketika dia melihat semua orang menunjukkan ekspresi tidak sabar, dia akhirnya mengungkapkan jawabannya. Mungkin, semua orang sudah menebak, itu adalah Raja Bela Diri Darah. Ini memang seperti yang diharapkan semua orang, tetapi mereka masih bersorak. Selanjutnya, antisipasi mereka meningkat lebih jauh. Siapa sebenarnya Raja Bela Diri Darah ini? Dan dia adalah Niu Er. Ini adalah nama yang sangat lucu satu, tetapi tidak hanya semua orang tidak tertawa, mereka malah meledak menjadi sorakan yang menggelegar. Niu Er, keajaiban dari ras banteng besi Hercules. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, dia telah menjadi Raja Bela Diri Darah, dan sekarang telah mencapai 32 kemenangan. Komentator juga berbicara dengan sungguh-sungguh dan mencatat rekor kemenangan Niu Er. Ini secara alami adalah pertempuran yang dia lalui setelah menjadi Raja Bela Diri Darah. 32 kemenangan bukanlah jumlah yang besar, dan dia hanya memperoleh pencapaian seperti itu dalam lebih dari 1 juta tahun, yang membuatnya tampak seperti kecakapan pertempurannya tidak mengesankan. Tapi ini tidak terjadi. Kemenangan ini adalah kemenangan murni. Itu berarti peluangnya untuk menang melawan Raja Bela Diri Darah lainnya lebih dari 50%. Lebih penting lagi, dia menikmati pertempuran tanpa keberatan sama sekali. Jadi, sangat jarang dia bertarung di lapangan turnamen. Jika tidak, kemenangannya akan jauh melampaui angka ini. Kali ini,
Otoritas turnamen juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk membuatnya kembali, menembak Ling Han, dan mencegahnya mencapai puncak. Sekarang mari kita, dengan tepuk tangan yang paling meriah, sambut prajurit Raja Bela Diri Darah kita, Niu Er. Hua, sorakan itu menggetarkan dunia. Sebagian besar penonton di sini adalah Raja Surgawi, dan mereka meraung dan melolong keras pada saat yang bersamaan. Adegan ini sangat megah. Niu Er muncul. Ling Han melihat ke atas, dan mau tidak mau memasang ekspresi aneh. Lawannya adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat kokoh. Tingginya 3 meter, tetapi hanya tubuhnya yang seperti manusia. Dia memiliki kepala banteng, dan tangannya juga kuku banteng, sementara ekor banteng panjang tumbuh dari belakangnya. Dia benar-benar hitam legam. Perbedaannya adalah hanya ada satu tanduk banteng yang tumbuh dari kepalanya, dan bukan dua. Seperti yang telah diperkenalkan oleh komentator sebelumnya, ini bukan anggota ras manusia, tetapi ras asing. Hanya saja dia sekarang mengambil bentuk humanoid. Niu Er melangkah maju, kapak besar di genggamannya. Ini bukan alat surgawi, melainkan sesuatu yang ditempa dari pseudo divine metal. Itu cukup dalam ketajaman dan kekokohan, memungkinkan dia untuk bertarung secara berurutan selama beberapa ratus tahun sebelum dia perlu memperbaikinya. Enyah, Niu Er mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke komentator. Atau aku akan membantaimu. Komentator bahkan tidak berani berbicara, dan segera diam dengan patuh. Jadi, kamu adalah orang yang baru-baru ini banyak digosipkan? Niu Er menarik pedangnya, dan melihat ke arah Ling Han, matanya tajam dan keras. Namun, kamu jauh dari setinggi dan garang seperti yang aku bayangkan. Sementara itu, Ling Han melihat Niu Er dari atas ke bawah, tatapannya berkobar. Berat, untuk apa kau menatapku seperti itu? Niu Er bertanya, tidak senang. Bersambung ke chapter 2571. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.